Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal islami fa asbahna muslimin wa gharasa fi qulubina al-imana fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Fa subhanalladzi khalaqana ahsana taqwim. Nahmaduhu hamdan syakirin hamdan na'imin kama 'allamana an nahmada. Nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku yang seluruhnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu itu diistimewakan oleh Nabi dengan berbagai keistimewaan. Di antara hadis yang sering dikutip oleh para ulama dalam kitab mereka untuk mengingatkan keistimewaan penuntut ilmu adalah hadis riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, tersebut dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 233. Hadisnya cukup panjang tapi sering dipotong sehingga seakan terlihat beberapa versi hadis, padahal kalau digabungkan itu satu hadis yang sama. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man, siapapun, ismun mausulun yadullu ala fardiyatil jama'. Huruf sambung konjungsi tapi menunjuk kadang pada subjek atau objek, tunggal tapi bentuknya umum. Jadi kalau diartikan begini, siapapun, laki-laki kah, perempuan kah, besar, kecil, tua, muda, setiap personalnya, bukan kelompoknya, setiap orangnya, kata Nabi, yang berusaha menempuh perjalanan untuk datang ke majlis ilmu. Dan kalimat jalannya menggunakan tariq. Jadi ada syari', ada tariq. Itu berbeda. Syari' jalannya lebar. Itu syari' di depan, jalannya lebar. Jadi kalau lebar, tantangannya itu tidak terlampau sulit. Ada alternatif jalan, kemacetan berkurang. Tapi kalau tariq, itu setidaknya punya dua pengertian. Satu, jalan kecil yang berliku. Tidak mudah dilalui. Yang kedua, itu bisa berarti jalannya lebar, cuman padat. Jadi untuk sampai ke tujuan kadang tidak mudah. Ada yang teman-teman mungkin dari daerah yang tidak mudah. Ada yang pakai pesawat, ada yang pakai kereta, ada yang lewati pulau dan sebagainya untuk belajar. Maka apa kata Nabi? Siapapun yang menempuh perjalanan dengan suasana tadi untuk belajar pengetahuan walaupun sedikit, pakai nakirah. Mungkin belajar satu hadis, satu huruf ayat Al-Quran. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka semua kesulitannya tadi, biayanya, keringatnya, tenaganya, waktunya akan dicatat oleh malaikat dengan izin Allah untuk menjadi timbangan yang meringankan langkah dia ke surga di akhirat nanti. Ya, jika ikhlas dia belajar. Kemudian ini yang menarik, wa innal malaikata, belum selesai hadisnya. Dan sungguh para malaikat itu la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Membentangkan sayapnya sejak penuntut ilmu itu keluar dari tempat dia tinggal. Jadi teman-teman ini, ya ikhwan, akhwat, sejak keluar tempat tinggal, di rumah, di apartemen, di kosan, kontrakan, itu malaikat membentangkan sayapnya. Sampai dia berangkat, selama di jalan, duduk di majlis ilmu, sampai pulang. Kalau malaikat sudah diredaksikan membentangkan sayapnya, maka setidaknya ada 2 sampai 3 pengertian di situ. Satu, bisa mengaminkan doa. Karena itu di jalan tuh sebelum berangkat sampai di majlis ilmu, isi dengan doa. Mungkin ada sekian permohonan kita kepada Allah yang belum terkabul, mungkin ini waktunya. Mustajabnya di sini. Saya pernah sampaikan materi ini pada seseorang yang ingin sekali berhaji. Saya saat mengajar manasik, jadi setahun sekali saya buka pendidikan manasik untuk semua orang yang ingin belajar. Apakah berangkat saat itu atau tidak. Saat yang lain memvideokan, ada yang melihat, ini yang satu, dia menyimak dengan baik, kemudian dia berdoa dalam hatinya, dia minta. Saat ta'lim berlangsung, ya Allah, saya ingin haji.
Tapi saya tak punya kemampuan untuk berangkat saat ini. Tapi saya seakan merasa di depan Ka'bah, ya Allah. Nangis dia. Pulang-pulang dia kemudian jadi imam di musalla, dia bacakan rangkaian ayat haji. Al-Baqarah 196 sampai 203. Tiba-tiba terdengarlah oleh seseorang, makmum di belakang. Bapak imam di sini? Iya. Musalla di sini? Iya. Bapak tadi baca ayat-ayat haji ya Pak? Iya. Sudah haji belum? Belum. Pak, tahun ini haji ya, saya ongkosin pakai warna plus. Ijabah. Ya, boleh jadi ada yang kelihatan belum ada jodohnya, ya Allah. Minta. Pekerjaan ingin dimudahkan, minta. Ya. Yang kedua, itu istighfar. Jadi begitu Anda istighfar, malaikat mengatakan amin, ya Allah, ampuni dosanya. Makanya orang-orang yang rajin ke majlis ilmu, itu direkomendasikan oleh para ulama, di antara hal yang bisa menurunkan maghfirah Allah itu majlis ilmu. Pernah dengar orang yang pernah membunuh 100 orang? Wah, mabuk dia. Wah, itu mabuknya udah khatam, jangan saingan. Ya. Mabuk khatam. Maaf, berkelahi khatam. Bunuh orang 99. Konsultasi dikasih tahu ini sulit tobatnya. Makanya nanti kalau ada imam, maaf ini, ada ustadz jangan terlampau keras. Ya. Kalau memang ada orang ingin berubah, berikan jalan untuk berubah. Ketika kemudian tidak ada jalan, kata orang ini sulit tobat, bunuh sekalian. Genap 100. Konsultasi pada seorang syekh, Allah selalu membuka jalan untuk kembali. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka diberikan jalan orang ini yang paling bagus. Datanglah pada Ustadz Fulan, cobalah engkau datangi majlisnya dan minta bimbingan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ketika orang ini ingin taubat, ditunjukkan ke majlis ilmu. Di jalan dia menangis, ya Allah, aku ingin taubat. Ya Allah, istighfar dia. Aku ingin berubah. Qadar Allah belum sampai ke masjid itu, belum sampai ke majlis ta'limnya, tiba di pertengahan. Jadi kalau ini majlisnya, baru di tengah-tengah lebih sejengkal sedikit. Dia berharap datang ke majlis ilmu, di pertengahan maut datang lebih cepat menjemput dia. Meninggal seketika pada saat itu dalam keadaan sedang taubat. Maka apa yang terjadi? Turun perintah Allah seketika mengantarkan, diterima taubatnya, kemudian diperintahkan untuk memasukkan dia dalam golongan hamba Allah yang soleh dengan surganya. Di sini yang dimaksudkan Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-100 itu. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan kalimat Qurannya. Ketika Allah menyebutkan golongan-golongan orang-orang yang hijrah. Hijrah itu berusaha meninggalkan yang dilarang oleh Allah, berubah menjadi baik. Maka di antara mereka ada yang langsung diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a." Kalau ada orang yang berinisiatif berubah jadi lebih baik. Ingin hijrah, saya mau tinggalkan miras, saya tinggalkan. Saya tinggalkan yang haram, saya ingin lebih baik lagi. Kalau dia kemudian taubat dan masih hidup ada kesempatan beraktivitas, kata Allah, saya akan berikan kepadanya satu ketenangan. Jadi kalau hijrah pertama kali yang didapat bukan dunia, tapi perasaan lebih tenang. Kalau nggak percaya silakan. Anda jarang ke masjid, tiba-tiba kemudian pengen ke masjid. Sekali Anda terbiasa jadi ahli masjid, ketenangan akan hadir dalam jiwa. Anda jarang baca Quran, tiba-tiba pengen baca Quran. Sekali Anda baca Quran, ketenangan hadir dalam jiwa. Kalau tak percaya silakan. Anda masuk masjid saja, tenangnya sudah beda dengan yang di luar masjid. Apalagi dekat AC. Tidur aja. Saking tenangnya. Ya. Itulah hidayah. Tapi kalau kemudian tiba-tiba, ini yang dimaksud ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini ayat mengisahkan salah satunya pengalaman orang tadi di masa lalu. Kalau ada orang pengen hijrah, ingin berubah, tiba-tiba dalam berubahnya itu taubatnya belum sempat dia sempurna mengerjakan amalan, baru taubat. Maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Diterima taubatnya, dituliskan pahalanya dan surga menanti. Maka berbahagialah teman-teman di antara sekian hamba Allah yang hadir saat ini, tinggal menetap di Korea atau Busan sekitarannya, kita yang diperkenankan oleh Allah hadir di majlis dan masjid ini. Mudah-mudahan ini jadi asbab hidayah untuk kita semua dan termasuk dalam hamba-hamba yang dianggap soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu. Ya, karena masuk dalam golongan itu, kita harus masuk dulu kepada sistem yang telah Allah buat. Baik. Tema kali ini adalah menjemput hidayah. Apa itu hidayah? Kenapa hidayah itu penting? Dan bagaimana cara menjemput hidayah Allah? 3 topik ini yang coba kita akan uraikan di kesempatan kita kali ini. Baik, insya Allah nggak akan lama, tenang. Apa itu hidayah? Hidayah secara bahasa itu maknanya banyak. 1, bisa berarti petunjuk yang memudahkan.
Jadi kalau mendapat hidayah, artinya dapat petunjuk sehingga apa yang dikerjakan jadi mudah. Dapat hidayah di rumah tangga, bagaimana cara menjadi suami yang baik, istri yang baik, mendidik anak yang baik. Sehingga ketika dapat hidayah, rumah tangga dikelola dengan mudah. Di kantor ada hidayah, maka pekerjaan menjadi mudah. Di jalan itu ada hidayah, peta itu hidayah. Kharitah, peta itu hidayah. Jadi ketika Anda mendapatkan peta, mapnya, maka semakin mudah sampai ke tujuan. Maka hidayah, petunjuk yang memudahkan seseorang mencapai satu tujuan. Satu, pelan-pelan. Dua, hidayah juga bisa berarti solusi dari masalah yang sedang dialami. Hidayah, solusi dari masalah yang sedang dialami. Anda punya persoalan misalnya, di pekerjaan sulit, tiba-tiba dapat solusi yang memudahkan kesulitan kita, itu dalam bahasa Arab pun disebut dengan hidayah namanya. Anda punya kesulitan misalnya dalam harta benda, tiba-tiba dapat solusi, apakah dipinjami, apakah dapat proyek tertentu, maka dalam bahasa Arab masuk dalam kategori hidayah namanya. Solusi dari setiap persoalan yang kita alami disebut dengan hidayah. Tiga, hidayah bisa berarti petunjuk yang membuat kita mudah menunaikan ibadah. Kalau yang pertama tadi, maaf, itu mudah kepada sesuatu, sampai di sesuatu. Yang ketiga ini, mudah mengerjakan ibadah. Di ketika Anda mendapatkan hidayah, mau sholat, enak. Ada orang sudah adzan, belum kepikiran sholat. Ada orang baru adzan, nanya qomat. Ada orang sudah qomat, nanya kapan akhir zuhur. Karena pengen sekalian dekat ke asar. Ada orang, teman-teman sekalian, belum adzan, sudah nanya, asar jam berapa ya? Maghrib jam berapa ya? Dan ciri orang dapat hidayah, ketika dia mendapatkan hidayah Allah, maka yang ketiga, ada rasa gemar menunaikan ibadah. Ya. Sebaliknya, orang jauh dari hidayah, sulit dengar adzan susah. Ada orang masih jauh ke Ramadan, sudah nanya, Ramadan kapan ya? Tapi kalau orang sulit dapat hidayah, Allahu Akbar, baru sahur dan hanya buka. Jam berapa buka? Itu yang repot. Nah sekarang, siapa yang tidak butuh kemudahan dalam hidup? Siapa yang tidak butuh solusi dalam hidup? Siapa yang tidak butuh kenikmatan dalam ibadah? Semua pasti butuh. Tidak ada orang yang ingin sulit hidupnya, mustahil. Tidak ada orang yang tidak ingin mudah hidupnya, mustahil. Setiap orang pasti butuh hidayah. Setiap orang pasti butuh solusi. Karena itulah ketika Allah kemudian menjanjikan memberikan hidayah pada orang yang menginginkannya, maka diterangkan oleh Allah apa manfaat hidayah itu. Teman-teman sekalian, kalau kita gabungkan semua makna tadi, maka dalam bahasa Arab, makna yang banyak disebut dengan jama' namanya. Plural. Hidayah, jamaknya disebut dengan hudan. Apa jamaknya? Hudan. Jadi kalau tadi hidayah, solusi. Hidayah, kemudahan. Hidayah, senang ibadah. Kalau kita gabungkan seluruhnya, dapat solusi, dapat petunjuk, senang ibadah, maka dijamakkan bentuknya dari hidayah menjadi hudan. Karena itulah ketika kalimat hudan disebutkan dalam Al-Quran, dia bersanding dengan makna-makna tadi. Semua makna tadi dalam bahasa Arab disebut dengan falah. Namanya orangnya disebut muflih, jamaknya disebut muflihun. Ketika Allah menyebutkan orang yang mendapatkan hidayah, maka disandingkan dengan kalimat muflihun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang kelima. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itulah ada orang-orang yang senantiasa dinaungi hidayah Allah. Jadi ada ala, ada fauqa, itu beda. Ada ala, ada fauqa. Kalau fauqa, nih begini fauqa nih. Al-mindilu fauqal maktab. Tisu berada di atas meja. Tapi kalau saya letakkan begini, al-mindilu 'alal maktab. Tisu berada di atas meja juga. Cuma bedanya yang satu ada jarak, yang satu melekat gini. Perhatikan kalimat Qur'annya. Allah tidak menggunakan redaksi fauqa tapi ada. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Ada orang-orang yang saat hidup semua hidayah Allah melekat pada dirinya. Jadi begitu ke rumah tangga dapat hidayah Allah, mudah rumah tangganya. Bukan nggak punya masalah, setiap akan mengalami masalah diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan tak punya masalah. Dia mau kerja karena hidayah Allah melekat pada dirinya, mudah pekerjaannya.
Seakan-akan tidak ada kesulitan, padahal bukan tidak sulit. Ketika mengalami kesulitan diringankan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ketika orang-orang ini mendapatkan hidayah, makanya ditutup di ujung ayatnya wa ulaika humul. Maka orang yang dapat hidayah, gini logikanya, Anda dekat dengan pimpinan kan mudah pekerjaan. Dekat dengan orang kaya, mudah dapat harta. Dekat dengan orang kedudukan, mudah dapat perlindungan. Sekarang Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Apa yang tidak mudah bagi Allah? Karena itu kalimatnya menggunakan muflih. Muflih itu kalau ditarik ke bahasa Inggris, itu setidaknya punya dua arti. Paling sedikit, success and happiness. Ya. I apologize to my brother. Ini dari Korea ya. Do you understand my explanation? Bisa dipahami? Ngertos? Ya, Oke, bahasa Indonesia. Baik, yang lain bisa dipahami ya. Kalau ada teman-teman yang kira-kira belum sampai, bisa diterjemahkan ya, supaya bisa diketahui dengan baik. Baik, kita kembalikan. Ada sukses saja, ada bahagia saja. Kalau sukses saja belum tentu bahagia, maka nama umumnya disebut fauz namanya. Ya, turunannya ada fauzi, faizah, faiz, fauzan. Derivasinya disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang fauz, fauzi, faizah, fauzan, faizin, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidup. Walaupun belum tentu bahagia. Walaupun belum tentu. Tapi kalau ada yang namanya diharapkan bahagia saja, belum tentu sukses, itu farah namanya. Farihayafrahu. Laki-lakinya disebut farhan. Perempuannya farah. Kalau ada yang namanya farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Sekarang pilih mana? Kaya, tapi gelisah. Atau miskin tapi tenang. Di antara dua pilihan selalu ada yang ketiga. Masya Allah. Kaya tapi kurang bahagia, atau bahagia tapi nggak kaya? Kaya bahagia. Baik, maka yang ketiga itu namanya falah. Falah. Kalau kita genggam itu, gini, saya nggak mau lepaskan bahagia dan kaya. Nggak mau saya lepaskan. Maka ganti redaksinya dari falah menjadi aflah. Tambahkan hamzah harakat fathah depan. Aflah. Allah janjikan pada setiap orang beriman, kalau dia mampu menjemput hidayah Allah, maka dia akan menggenggam aflah dalam dirinya. Setiap pekerjaannya sukses, hidupnya bahagia. Maka janji ini muncul di Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Setiap orang beriman itu pasti akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap pekerjaan dan aktivitas dunianya. Pertanyaannya, bagaimana cara orang beriman mendapatkan semua itu? Karena tidak setiap orang yang mengaku beriman sekarang bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Contoh paling kecil, di zaman Nabi yang jahiliyah itu, ketika Allah turunkan hidayah, hudan berupa petunjuk-petunjuk yang langsung diberikan pada Nabi Muhammad SAW, dan dengan iman mereka praktekkan itu, bukan sekedar jadi acuan, tapi dipraktekkan dalam hidupnya, maka seketika semua berubah. Seluruh aktivitas mereka sukses semua. Nggak percaya silakan. Yang aktivitasnya belajar pakai ilmu, sukses. Siapa yang tak kenal Ali bin Abi Thalib? Sukses, pintar. Banyak orang melihat Ali itu, sahabat Ali, hanya pintar di bidang Quran. Pintar di bidang balaghah. Tidak banyak orang tahu Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah itu pun pakar matematika. Cari kitab namanya Al-Jawahir, karya Syekh Tantawi Jauhari. Buka jilid yang terakhir. Di situ ada matematika Quran, tebak-tebakan Quran di akhir. Ada kasus yang pernah ditangani oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan pendekatan matematika Al-Quran. Ada suami istri mengadu kepada Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah. Kata suaminya, "Ya Amirul Mukminin, hukum istri saya berzina, rajam dia." Kata istrinya, "Wallahi saya tidak berzina ya Amirul Mukminin." "Kamu berzina, masa baru nikah 6 bulan sudah mau melahirkan?" Nikah 6 bulan baru nikah sudah hamil, ya, nikah hamil 6 bulan kehamilan sudah mau melahirkan. Ini nggak normal katanya. Kata Ali, sebentar. Kamu berzina tidak? Tidak ya Amirul Mukminin. Baik, yakin, bersumpah, iya. Maka kata Ali kepada suaminya, dia benar. Bagaimana bisa benar? Semua orang 9 bulan. Cuma dia yang 6 bulan katanya. Kata Ali, sebentar dulu.
Apakah engkau tidak baca firman Allah Subhanahu wa taala? Lalu dibacakanlah Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Seorang perempuan itu mengandung dan menyapih. Menyapih itu memberikan susu ASI. Jadi mengandung plus memberikan ASI itu totalnya 30 bulan. Berapa bulan? 30 bulan. Sekarang kau buka Quran surah ke-31 ayat ke-14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Allah mewasiatkan setiap anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau mau marah, mikir dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Ibu mengandung kamu sulit, gak pernah marah. Kata Allah, apa ada seorang ibu mengandung 9 bulan marah pada anaknya? Gak pernah menunda kandungan untuk sekedar mencuci misalnya. Mama mau nyuci dulu ya, adik minggir dulu. Tidak. 9 bulan dibawa kemana-mana. Jadi kalau ibumu 9 bulan tidak pernah mengeluhkanmu, sekarang cuma 9 detik engkau mau marah kepadanya. Kamu siapa, kata Quran? Setelah itu, ini yang menarik, dan setelah melahirkan pun masih ada tugas memberikan ASI selama 2 tahun. Di ayat ini disebutkan, kata Ali bin Abi Thalib, menyapih, memberi ASI sampai menyapih 2 tahun. Saya tanya 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Tadi mengandung dan menyapih 30 bulan. Sekarang menyapih saja 24 bulan, 2 tahun. Sekarang ditanya oleh Ali, berapa 30 kurang 24? 6 katanya. Itulah yang disebut dengan prematur. Maka Ali menyimpulkan, istri kamu ini lahir prematur. Kelahiran awal. Itu kecerdasan sahabat Ali bin Abi Thalib. Abu Hurairah. Itu kalau dibacakan sekali, seketika langsung ingat. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sa'ad. Itu masuk Islam usia Nabi sudah 60 tahun, 3 tahun sebelum wafat. Tapi saking inginnya belajar, maksimal belajar, ya Rasulullah saya ingin belajar. Sebelumnya Majusi, pindah Kristen, bingung masuk Islam. Begitu masuk Islam, seketika menemukan keindahan dalam Islam dan ingin menjadikan akhir hidupnya untuk belajar. 3 tahun belajar dengan Nabi, dilihat sungguh-sungguh, kata Nabi, buka sorbanmu. Begitu dibukakan, didoakan oleh Nabi, pakai lagi. Begitu dipakai, seketika, apapun yang dibacakan, hafal, sulit lupa. Manusia sekarang cuma 4, satu di antara 4. Cepat ingat, awas. Cepat ingat, lambat lupa. 1. Bagus. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Banyak. 3, lambat ingat, lambat lupa. Lumayan. Yang keempatnya yang agak capek saya. Lambat ingat, cepat lupa. Saya ngajar udah 2 jam. Paham? Belum. Saya tambah 10 menit. Paham? Begitu keluar, lupa. Tapi kalau kita belajar dengan benar, nanti ada manhajnya di Quran. Pelajaran dalam Islam bisa melahirkan generasi kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa, susah. Biasanya utang gitu. Ini ilmu. Jadi mau lupa susah. Itu Abu Hurairah. Nanti yang mewarisi itu salah satunya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dibacakan seketika hafal. Jadi kalau dia di dalam bidang ilmu, sukses. Dalam bidang harta, saya cerita kemarin. Waktu kita di kampus itu. Abdurrahman bin Auf cuma pakaian, tiba-tiba jadi orang paling kaya, kapaknya terbuat dari emas. Uthman sebelum masuk Islam kaya. Setelah masuk Islam makin kaya. Sekarang asetnya masih ada di Saudi itu. Sumur dan kebun kurma yang pernah dibeli Uthman sekarang akan jadi area pemukiman. Setiap dapat dari situ disimpan di Bank Saudi, disodakohkan kepada umat membutuhkan atas nama Uthman bin Affan. Ini kayaknya nggak nanggung. Kalau kedudukan, banyak yang dikuasai. Amr bin As cuman keliling yang saya sebutkan kemarin. Begitu keliling Afrika Utara, Afrika Utara ada dalam wilayah kekuasaannya. Sekarang kan orang menguasai provinsi. Dulu provinsi Islam, Afrika Utara provinsi. Afrika Utara. Gubernurnya kemudian Musa bin Nusair, panglima hebatnya Tariq bin Ziyad. Diminta bantuan ke Spanyol, dikirim 10.000 orang. Langsung Spanyol cabang, kabupaten. Spanyol kabupaten. Itu. Mu'ad bin Jabal dikirim jadi gubernur di Yaman. Semua Yaman, sekarang negara. Dulu provinsi. Bayangkan. Jadi nggak tanggung. Orang Islam itu kalau berusaha, suksesnya nggak tanggung. Kalau kaya, kaya sekalian. Makanya munculnya ayat zakat itu bukan beban untuk bisa menunaikan sebuah kewajiban ibadah saja, bukan. Teman-teman, zakat itu dorongan katalis kalau di kimia supaya kita kaya. Sebab kalau kita nggak punya uangnya, bagaimana bisa zakat? Kalau nggak punya harta, bagaimana infak? Jadi orang dulu itu mengejar harta itu supaya bisa zakat. Saya udah khatam nih sholatnya, zakat belum, makanya dia dagang supaya kaya. Begitu kaya bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Itu motivasinya. Jadi kalau cuma jadi kaya, bagi umat Islam itu gampang.
Kaya itu ringan. Kalau Anda belajar fikih tijarah, fikih bisnis, kaya itu biasa. Dan nggak ada yang bangga dengan kekayaan karena udah biasa kaya itu di Islam. Yang nggak biasa itu bagaimana mengelola kekayaan. Itu poinnya. Kalau pintar, nggak nanggung. Kalau punya tenaga, nggak nanggung. Bilal adzan sekarang 2 kilo kedengaran nggak pakai ini. Kan kasusnya Abdullah bin Abi Umi Maktum itu ketika datang tadi subuh saya terangkan. Ya, di teman-teman di Masjid Sayyidina Bilal, itu Bilal adzan, Abdullah bin Abi Umi Maktum mata tak bisa lihat. Minta rukhsah ke Nabi, ya Rasulullah, Ali ya rukhsah. Boleh nggak saya minta keringanan? Sulit, rumah jauh dari masjid, mata tak bisa lihat. Kemudian jaraknya sulit ditempuh. Boleh nggak saya di rumah sholatnya? Kata Nabi, atas maul adzan, atas maul nida, kedengaran nggak adzan? Bala, kedengaran ya Rasulullah. Adzan Bilal nggak pakai mic, kedengaran ke rumah Abdullah bin Abi Umi Maktum. Nggak nanggung. Itulah yang dimaksud falah. Nah sekarang, apapun yang mereka kerjakan, sukses. Ali ilmu kuat, harta sedikit. Tapi tahukah Anda, kalau Anda main ke Turki, nanti main ke Istanbul, masuk ke museum Topkapi, di Topkapi, lurus, bayar tiket 35 lira, setelah itu lurus terus, sekarang pindah agak ke belakang, sebelah kiri, itu akan Anda temukan museum tentang kehidupan Nabi dan keluarga serta sahabatnya. Di situ, sesederhananya keluarga Ali bin Abi Thalib masih ditemukan pakaian Sayyidah Fatimah. Sampai sekarang. Udah bayangkan? Semua orang Islam itu bahagia, sukses, apapun pekerjaan. Nah sekarang, apa syarat untuk mendapatkan itu? Kembali, jemputlah hudan. Jemputlah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah janji Allah. Begitu Anda menjemput hidayahnya, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju hal-hal yang tadi diinginkan. Jalan bahasa Arabnya sabil, jamaknya disebut dengan subul. Buka Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput hidayah kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kesuksesan dan kebahagiaan menuju ridho yang telah kami tetapkan. Nah sekarang, bagaimana cara kita menjemput hidayah itu? Itulah sisa bahasan yang coba kita uraikan pada kesempatan kali ini. Jadi tadi muqaddimah, sekarang intinya. Baik, ada 2 secara umum petunjuk dalam Al-Quran bagaimana kita bisa meraih hidayah Allah. 1, petunjuk yang dimintakan langsung, diperintahkan oleh Allah untuk dipraktekkan. Bahkan saking pentingnya petunjuk ini, hidayah ini, dipaksa oleh Allah jadi wajib. Bukan untuk membebani, tapi supaya orang-orang Islam itu mendapatkan janji tadi, bahagia, sukses, dipaksa. Sebab kalau nggak dipaksa, saking sayangnya Allah, dikhawatirkan orang ini nggak bahagia hidupnya. Dikhawatirkan nggak sukses, karena itu sifatnya dipaksa. Bukan karena pemaksaan wajibnya, tapi dipaksa untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Saking sayangnya Allah kepadanya. Maka bentuk hidayah yang pertama terletak kepada bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah ritual. Salat termasuk hidayah. Puasa bagian dari hidayah. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat hidayah, masih ingat jamak hidayah itu apa? Hudan. Ketika kalimat pertama hudan disebutkan dalam Al-Quran, dia bersanding dengan bagian pertama ini, yaitu ibadah ritual. Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5-nya. Yuk kita bacakan dari ayat 2 ke 3 dulu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin yang dapat hudan ini? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil wa yuqimunas salat. Siapa yang dapat hudan dari kalangan muttaqin ini? Orang beriman yang melakukan amalan. Apa amalan untuk mendapatkan hudan ini? Salat. Jadi ketika kita dipaksa untuk menunaikan salat, sifatnya wajib. Wajib salat subuh, wajib zuhur, asar, maghrib sampai isya. Sebetulnya salat itu bukan untuk membebani kita. Semuka langit dan bumi tidak salat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah nggak butuh dengan salat kita. Tapi kita yang butuh dengan sholat. Karena itu ketika Anda bertanya, kenapa saya mesti sholat? Langsung diperdengarkan oleh Allah supaya kedengaran oleh kita. Maka suara muadzin itu, dia adzan. Apa artinya adzan? Panggilan. Baik. Adzan artinya panggilan. Sebetulnya dasar kata adzan itu seakar dengan kata udhun salah satunya. Jamaknya adzan, artinya telinga. Kenapa disebut adzan? Karena ini adzan, lafaz satu-satunya yang selalu akan sampai ke telinga orang yang masih punya pendengaran. Dan saya sudah riset kecil-kecilan, ini cuman kalimat adzan yang di muka bumi ini tidak pernah berhenti setiap detik.
Nggak percaya silakan. Ini membuktikan kebenaran Islam. Jadi kalau Anda bertanya tentang kebenaran Islam, apa salah satu mukjizatnya, kebenarannya, di antaranya banyak nampak sekarang, salah satunya adzan. Silahkan cari di keyakinan manapun, kepercayaan manapun, di tempat manapun. Tidak pernah ada satu kalimat panggilan ibadah yang tidak berhenti selama 24 jam kecuali adzan. Dulu kami tinggal dengan Ustaz Syihab Al-Hafidh di Libya. Jadi kalau Mesir selesai adzan, Libya adzan. Libya selesai, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Terus nyebrang sedikit Spanyol, ke Italia, ke Prancis sana. Ternyata 24 jam nggak selesai. Makanya kalau Anda lihat jadwal adzan, itu kan setiap kota beda-beda kan? Beda 5 menit, beda 2 menit, beda semenit. Itu berputar terus supaya nggak berhenti suaranya. Ingat, ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, lalu dia panggil, lihat sini. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Apakah lafadznya berhenti sampai di situ? Tidak. Orang bertanya, kenapa kami mesti sholat? Dijawab dengan kalimat setelah itu. Hayya 'alal falah. Masih ingat tadi? Bukankah falah itu kesuksesan dan kebahagiaan? Makanya langsung dijawab. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kita bertanya, kenapa sholat? Kata Allah lewat suara muadzin, kamu kan pengen sukses. Kamu ingin bahagia. Aku yang punya kesuksesan, kata Allah. Aku yang punya kebahagiaan. Aku yang punya semua harta, karena itu aku disebut dengan Razzaq. Aku yang punya semua ilmu, karena itu disebut aku dengan Alim. Aku yang punya solusi, karena itu aku disebut dengan Al-Fatah. Aku yang punya semuanya. Karena itulah aku Allah Rabbul Alamin, kata Allah. Datang padaku minta. Datang lewat sholat, aku kasih kebahagiaan dan kesuksesan. Karena itu ketika kita sholat, itu semua bacaan kita permintaan. Saya kasih contoh, gak usah jauh-jauh nih. Barusan kita sholat, duduk di antara dua sujud. Minta apa saja? Rabbil tuh. Banyak kita minta. Rabbil firli warhamni wajburni. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, dan lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku dengan sifat jabbarmu. Kalau sedang bekerja ada yang mengganggu, ya Allah, ingin menyingkirkan, menyungkurkan dalam persaingan bisnis, lindungi aku lewat sholat. Anda yang ganggu, lapor polisi. Polisi menindak. Anda mendekat kepada Allah. Siapa yang berani dengan Allah? Gak akan selamat. Anda di Korea dimusuhi, Anda pindah misalnya kemana? Pulang ke Indonesia. Di Indonesia bermasalah, pindah ke Malaysia. Malaysia bermasalah, pindah ke Afrika. Silahkan cari. Tapi kalau Anda bermasalah dengan Allah, mau lari kemana, Cepi? Ke alam kubur ketemu. Di akhirat apa lagi? Ya, tidak ada peluang untuk mengelak. Makanya ketika kita minta sama Allah, ya Jabbar, wajburni, warfa'ni, angkat derajatku. Jadi kalau ngantor, ya Allah, tinggikan setinggi-tingginya. Jadi pimpinan, direktur utama, manajer, pengawas. Warzuqni, berikan rezeki padaku. Warzuqni, minta tuh. Semua diminta oleh kita. Sehatkan aku, wa'afini, ya Allah, berikan kesehatan kepadaku. Jaga dari penyakit. Minta kita. Cuman sayangnya kata para ulama, ini kebanyakan orang sholat sekarang, itu tidak paham yang dibaca dalam sholatnya. Sehingga tidak merasakan kenikmatan dalam sholatnya. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Dari sekian sholat sampai sekarang, ribuan ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita baca tapi nggak ngerti. Ruku nggak paham yang diucapkan, sujud nggak ngerti yang disampaikan. Bagaimana bisa khusyuk? Karena itu banyak dikerjai setan. Ada 9 jenis setan yang bertugas di muka bumi pada umumnya. Anak buah iblis. Nanti ngaji dengan Ustaz Syihab. Itu ada fikih setan. Ada 9. Mesti tahu tuh, kalau kita nggak kenal, nggak tahu cara menghindarinya. Anda baru wudhu aja udah digoda setan. Setannya namanya walhan. Walhan. Setan wudhu. Setan wudhu. Setannya nggak wudhu, cuman godain orang wudhu. Gimana cara dia goda orang wudhu? Kata Nabi baru selesai wudhu, kata diberikan was-was. Wudhu batal kayaknya. Kayaknya nggak punya wudhu. Oh, kayaknya kamu masih ada wudhu, padahal bau udah kemana-mana. Walhan. Anda masuk rumah, masuk tempat kosong, ada setan di situ. Dasim namanya. Itu suka pecah belah kehidupan rumah tangga. Di Al-Baqarah ayat 102. Namanya Dasim. Perempuannya Dasim. Ya betul kan, tanggal tambah tak di ujungnya. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Shaim, Dasim. Baik. Itu kalau masuk ruangan Anda, itu ada setan goda. Makanya masuk ruangan suka gelisah. Ya kan? Takut ada sesuatu. Itu setan ruangan. Cara ngusirnya pakai salam. Kalau di redaksi hadisnya begini, kalau Anda ucapkan Assalamualaikum, fayaqulu syaitanu, maka setan ini berkata pada temannya. Ini dia bawa teman.
Makanya kadang di rumah itu suka kepikiran tentang suasana lain yang ada setan di situ. Setan pasar ada, setan mall ada, Bu, sekarang. Ada. Makanya suka kebawa ke rumah perasaan ketika di mall. Belanja tas, ya, kosmetik, cerita. Kayak tadi bagus deh. Ya, tas itu yang di mall tadi tuh. Suami jawab, "Mah, yang ini aja masih ada. Insya Allah yang penting bagus membawa kita ke surga." Iya, Pak ya. Aduh ya Allah, tapi yang tadi juga bagus. Berarti setan boleh ikut ke rumah itu. Yang di rumahnya nyamannya SIM. Kalau Anda ucapan salam, maka berkata ya pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tak ucapkan salam, maka dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang membuat kadang sering gelisah, mimpi nggak enak, dan sebagainya. Maka caranya ucapkan, Assalamualaikum. Masuk ruangan, Anda tinggal, atau Anda masuk ruang kosong, ucapkan aja. Dijawab, nggak dijawab, ucapkan. Assalamualaikum. Nggak dijawab, normal. Dijawab, lari. Saya ajarkan anak saya itu yang kecil waktu dia 3 tahun. Sekarang dia 7 tahun. Kak, ini di kamar ini, ruangan, ada setan penunggu namanya Dasim. Cara ngusirnya, ucapkan salam. Begitu diucapkan, dia keluar. Benar, Bu ya? Benar. Dia masuk, dia praktekkan. Assalamualaikum, Dasim. Panggil namanya tuh. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita kemudian tidak fokus tak paham, setan mempermainkan. Setan sholat namanya khinzib. Ada yang menyebut khanzab. Dalam hadis Abu Daud disebutkan begini, ketika Anda mulai takbir, fayaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Jadi kalau Anda belum takbir mesti begini, itu belum apa-apa, fokus. Tapi kalau Anda sudah takbir, Allahu Akbar, kata Nabi, maka setan itu akan mulai bekerja, dinas dia. Ya. Apa pekerjaannya? Dia mulai bisikan di kepala orang itu, ingat ini ya, ingat itu. Makanya nanti ada orang sholat, dia tak mampu mengingat apa yang dia kerjakan dalam sholatnya. Dia begitu baru takbir, Allahu Akbar. Handphone, WhatsApp di sini, ya, Facebook, Instagram, mobil, macam-macam, motor, parkiran, ada semuanya. Dan di ujung hadis ditutup, hatta yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, tak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh memang jadi 2, tapi dalam suasana ini bisa 4 rakaat. Setan sholat. Bagaimana cara mencegahnya? Ya pahami bacaan yang kita baca. Jadi lisan mengucapkan, pikiran menerjemahkan, hati meresapi. Enak sholatnya. Tapi poinnya adalah, kembalikan ke awal. Untuk mendapatkan hidayah Allah, pertama kata Allah jemput lewat ibadah. Yuk silahkan cek ya. Sekarang lihat baik-baik. Sekarang saya perdalam sedikit. Saya tuliskan boleh nggak nih? Supaya ini. Supaya kelihatan gitu ya. Ibu kelihatan dari sana? Oh, Masya Allah, belum saya tulis. Antum kelihatan? Kalah antum. Power of mama. Saya belum tulis, udah kelihatan. Kencang lagi, kelihatan. Alhamdulillah, Bu. Ya. Semoga Allah rahmati kita semua. Baik. Masya Allah. Salat. Ada yang begini tulisannya. 1. Ada yang begini. Sholawat. 2. Ada yang begini tulisannya. 3. Gini. Lihat sini pelan-pelan. Nanti insya Allah pada waktu Ustadz Syihab mengajar, nanti diperdalam. Ya, beliau juga ahli Quran, hafal Quran dengan riwayat-riwayatnya. Okay? Kalau dituliskan begini, ini bentuknya mufrad. Tunggal, singular, jomblo. Maknanya 1, single. Jadi kalau ada kalimat begini, ini sifatnya tunggal pada umumnya. Kalau begini, nomor 2, alif, lam, sod, lam, wawu, alif, ta, maftuha, itu jama'. Tapi umumnya, jam'un mahdud, jama' tapi terbatas. Tidak boleh melewati, tak boleh kurang. Bentuk seperti ini, biasanya dipahami secara umum dengan sholat fardu, yang wajib. Kalau sholat fardu itu ada berapa waktunya? 5 waktu. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4. Jadi nomor teleponnya 24 434. Ini jama'. Karena 5 itu kan jama', lebih daripada 2 kan? Lebih daripada 1. Cuman dibatasi. Jadi kalau Anda ingin menunaikan sholat fardu, hanya 5 waktu.
Kalau Anda tunaikan 4 waktu, terlalu kurang, tidak sempurna. Anda tunaikan 6 waktu, terlampau soleh. Karena cuma 5. Jelas ya? Tapi kalau yang ini, yang ketiga, alif, lam, sod, lam, wawu, ada alif tegak di atasnya begini, tak marbutah. Ini bentuknya dipahami jama'un ghairu mahdud. Bentuk jama' tapi tidak terbatas seperti yang ini. Banyak, lebih daripada yang ini. Kalau jama' itu lebih daripada yang ditetapkan, maknanya bukan menambah yang ini rakaatnya. Dari subuh 2 jadi 3 misalnya, tidak. Tapi yang dimaksudkan menambah dari yang fardu dengan amalan tambahan, itu yang dimaksud dengan nafilah salatnya, jamaknya nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah. Maka muncullah kemudian kalimat salat-salat sunnah. Fokus. Sekarang buka Al-Baqarah tadi, ayat yang ketiga. Apakah bentuknya menggunakan 1, 2, atau 3? Anda silahkan cek, maka bentuknya itu menggunakan yang ketiga, yang ini. Alif, lam, sod, lam, wawu, alif tegak, tak marbutah di ujungnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bentuknya yang ini. Yang ini ada di Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Hafizu 'alal shalawat. Tapi ketika Allah kemudian meminta kita dan menjanjikan memberikan hidayah. Hudal lil muttaqin. Kalau pengen dapat hidayah, kalau pengen dapat kebahagiaan, pengen dapat kesuksesan, pengen dapat segalanya, kata Allah, nih maksimalkan sholatnya dulu. Ini. Kalau bisa tambahkan dari yang fardu, tambah sunnahnya. Maksimalkan. Supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan sholat itu. Iya, mohon maaf ya. Jangankan jadi direktur, yang pengen dapat kerja biasa pun tetap 5 waktu juga. Silahkan cek. Jangankan pengen kaya di konglomerat, yang pengen kaya biasa pun, atau yang pengen punya harta pun 5 waktu juga. Sekarang Anda pengen lebih daripada itu, masa cuma 5 waktu juga? Tambahkan yang sunnahnya. Maka dari itu, kalau Anda ingin mendapatkan, menjemput hidayah Allah untuk meraih kebahagiaan, tadi bahagia pengen tambah, hidup pengen sukses, semua pengen didapatkan kenikmatannya, maka jalan pertamanya, yuk tambah sholat sunnah. Alhamdulillah. Karena itu, setiap ada kalimat sholat sunnah itu disunnahkan untuk kita selalu bersanding dengan keistimewaan yang menambahkan pada sholat fardu. Kalau nggak percaya, silakan. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada sholat sunnah yang ditunaikan di malam hari bentuknya. Namanya apa? Tahajud. Sekarang buka ayat tahajud. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Paling kiri di pertengahan di mushaf. Lihat kalimatnya. Wa minal laili fatahajjad bih. Dan dari sebagian malam, gak usah semua. Terlalu berat, jangan semua malam, sebagiannya jangan sedikit. Ya, ada lail, ingat, ada lail, ada lailah itu beda. Tidak sama. Kalau lailah tambah ta itu sifatnya keistimewaan yang melekat di malam. Ya deh, itu lailah. Makanya ketika Allah menyebutkan malam Al-Qadar pakai lailah karena malam itu istimewa, beda dengan malam biasa. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa pakai lail bukan lail? Karena malam itu istimewa, beda dengan malam-malam biasa. Tapi kalau kalimatnya hanya menggunakan lail, layali, lela, lili, lala, artinya malam. Ya, Ibu Leli, ibu malam-malam. Nah, lail kata Quran, wa minal lail, minnya litab'id. Dari sebagian malam, nggak usah semua. Kamu pakai sebagian istirahat dulu. Istirahat dulu, malamnya bangun untuk sholat. Fatahajjad bih. Sedikit. Teruskan dulu, baru saya kembalikan ke tahajud. Tunaikan tahajud. Tidur, bangun malam. Sekarang kenapa saya tahajud ya Allah? Nafilatul lak itu cuma sunnah, tambahan. Tapi jangan dikira tambahan ini tidak ada istimewanya. Kata Allah, orang yang rajin tahajud aku berikan 4 kemuliaan. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi kalau Anda pun khusyuk menunaikan 5 waktu itu, tapi nggak tahajud, Anda tidak dapat keutamaan ini. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Ada maqam mahmudah, beda. Kata Allah, orang yang rajin tahajud, asa, dalam ilmu nahwu, asa sering diartikan dengan sesuatu yang dekat pada kepastian. Maka kata Allah, saya akan dekatkan, saya pastikan akan saya dekatkan dia dengan diangkat pada martabat yang sangat terpuji. Maqam mahmudah, tingkat kedudukan atas dan disukai. Kadang-kadang ada orang naik jadi pimpinan, orang lain nggak suka. Ada orang naik jadi bos, orang lain nggak suka. Tapi ini beda, begitu dia naik, orang paham semua, pantas dia naik, memang bagus dia. Maqam mahmudah. 2. Waqur rabbi adkhilni mudkhalas subh. Dan katakan saat tahajud minta. Orang yang rajin tahajud kata Allah, aku akan bimbing cara dia mengawali pekerjaannya. Di setiap dia beraktivitas dibimbing oleh Allah.
Sehingga apa yang dia lalui selalu baik. Mau bekerja, tiba-tiba mudah, nggak perlu nyogok, nggak perlu keluar macam-macam dan sebagainya. Jalan aja. Saya pernah ajarkan ini pada salah satu pejabat. Saya diundang keluarganya untuk ini saya ajarkan. Demi Allah saya katakan, saya nggak perlu sebutkan namanya. Dia masuk, seorang pejabat besar, kayak luar biasa, rajin tahajud, rajin sedekah, rajin macam-macam. Dia amalkan ayat itu. Setiap karirnya naik, nggak pernah dia macam-macam. Nggak pernah nyogok, nggak pernah ini itu. Naik aja seketika. Ada orang paham semua. Emang pintar, emang bagus, emang ini. Tahajud. Wa akhrijni mukhrajas sidqin. Dan kalau punya kesulitan, kata Allah, aku akan bantu dia menemukan jalan keluar yang terbaik. Diberikan jalan keluar, enak gitu. Tiba-tiba macet, begitu mau masuk ke macetan ada orang datang, Pak jangan lewat sini, sini macet. Kok bisa datangnya ke orang itu bukan pada yang lain? Terakhir, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan aku tolong dia dibimbing oleh Allah ketika ada yang akan mengusilinya dalam hidup. Langsung Allah jadi pelindungnya dalam kehidupan. Makanya Nabi yang sering tahajud ketika dibebaskan dari kepungan 100 pemuda pasukan khusus ketika akan hijrah itu kan dikepung tuh. Ya, dikepung. Apakah Anda tahu orang mengatakan lalat masuk pun ketahuan, tiba-tiba diselamatkan oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang indah. Salah satunya pengaruh dari ayat dan kebiasaannya. Tahajud. Makanya banyak orang mengejar tahajud. Silahkan Anda cek. Demi Allah saya katakannya, buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan. Jadi beliau sebelum mengarang Al-Arba'in 42 hadis. Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Nanti ada Syarah Muslim 9 jilid. Sebelum itu kitab pertamanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di situ beliau menjelaskan kebiasaan para sahabat yang ahli Quran, bahkan ada yang pedagang, pebisnis, pengusaha, dosen, macam-macam disebutkan di situ. Tapi kebiasaan mereka hampir seluruhnya tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan disebutkan oleh beliau, maaf Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, tiap malam tahajudnya sampai khatam Al-Quran. Jadi yang dikejar itu tahajudnya. Di Abdurrahman bin Auf tuh begini, harta itu udah nggak kepikiran, nah udahlah biasa. Yang beliau kejar itu untuk mendekati pemilik hartanya. Jadi kenikmatannya itu saat tahajud nih. Saking nggak ada nilainya lagi. Makanya sekarang kalau orang tuh sudah kebanyakan harta, sudah jenuh dengan harta. Akhirnya apa? Nanam kangkung, nanam cabai, filantropis, jalan kemana. Ya cuma pakai kaos itu kan, jalan. Karena kenapa? Nggak ada hal yang bisa diarahkan dalam jiwanya. Ini haus rohnya itu. Islam sudah memberikan obatnya. Satu. Cari lagi misalnya, duha. Kenapa duha dibagi 3 bagian? Subuh tadi saya terangkan. Ya, ada awal duha disebut syuruk. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shallal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang salat syuruk, siapa yang salat subuh di masjid berjamaah atau berjamaah. Tsumma yaqudu yadhkurullah, kemudian duduk berzikir. Zikir itu bisa ngaji itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran sedang zikir. Doa zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Zikir, doa. Ya, kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau selesai salat berzikir pada Allah. Ya, menghafal Quran, ngulang-ulang murajaah zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Salat zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Menyebut nama Allah ala asmaul husna zikir. Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Allah ya Allah ya Allah zikir. Dalilnya apa? Quran surah kedua 152. Fadhkuruni adzkurkum. Sebut nama aku sebut kamu. Ya, kulit Allah, Quran surah ke-17 ayat 110. Kulit Allah, panggil Allah. Abidul Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ba'da salat duduk zikir sampai tiba awal duha hatta bidayatul duha. Fa yusalli rak'atain, kemudian dia bangkit salat 2 rakaat, dikenal dengan syuruk namanya. Jadi awal duha itu lewat dari tempat terbit. Tempat terbit disebut masyriq, pergerakan disebut isyraq. Posisi awal duha, bayangan satu tombak disebut syuruk. Itu awal duha. Nggak ada sholat syuruk, yang ada awal duha. Iya, awal duha itu syuruk, Joni. Sama saja. Kalau dia selesai sholat, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Dapat pahala senilai haji dan umrah. Pahalanya senilai itu. Makanya nggak mudah. Itikaf dulu, zikir, baru sholat. Tapi bukan berarti sudah haji dan umrah. Dapat pahala. Dari mana? Masjid Al-Barakah. Ngapain sampai jam begini? Habis haji. Bukan. Nanti repot, Ustaz Syihab dikejar-kejar nanti. Bukan. Ya, dapat pahala senilai haji dan umrah. Kalau dapat pahala senilai itu, minta. Ya Allah, mudahkan saya haji, ya Allah. Ya Allah, saya pengen umrah, dipercepat. Pahala duha, pahala syuruk, 2 rakaat sebelum. Zuhur ada 4, setelah zuhur ada 2 rakaat sebelum subuh. Lebih daripada dunia dan seisinya. Orang yang membiasakan 2 rakaat sebelum subuh akan dimudahkan oleh Allah urusan dunianya. Pekerjaannya lancar. Ya, karirnya lancar, baiknya lancar. Itulah dia yang dimaksud sholawat.
Sekarang saya tanya pada Anda, sudah berapa banyak Anda mendekati Allah dengan meningkatkan salat tadi? Tuntutan banyak, tapi nggak ada yang dieksekusi. Aku ingin kaya ya Allah. Nih, saya berikan jalannya. 2 rakaat sebelum subuh. Kepagian ya Allah. Saya pengen dikasih nggak mau. Makanya ketika di hadis Muslim disebutkan nomor hadis 724, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih daripada dunia dan seisinya. Kayak orang membiasakan itu dapat. Anda pengen apa? Allah kasih jalannya. Ini ada sholat begini. Makanya ketika sholat disebutkan, langsung disandingkan dengan kalimat pemberian solusi. Setiap Anda butuh masalah, sholat. Dalilnya, Quran surah kedua, ayat 45 sampai 46, dikuatkan di ayat 153. Quran surah 2, ayat 45 plus 46-nya, ini untuk khusyuknya, dikuatkan di ayat 153-nya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Lihat ayatnya. Wasta'inu bis sabri was salat. Perhatikan bentuknya perintah. Wal aslu lil amri, awas, lil wujub. Asal perintah itu wajib. Wasta'inu, dan jika Anda punya masalah dalam hidup. Perhatikan cara menerjemahkannya. Ya. If you have any problem in your life. Jika Anda punya masalah dalam kehidupan. Idza wajadta mushkilah fi hayatik. Kalau Anda punya persoalan dalam hidupmu, jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Gak usah bikin status. Kok tidak seperti yang aku kira? Akan selesai masalah, tetap ada juga. Nggak nyangka ya, busan macet. Emang kenapa? Ini media sosial. Ada kerjaan. Nah, lihat sini. Kata Allah, wasta'inu. Kalau Anda punya persoalan, segera minta tolong pada Allah. Minta solusi. Pertama, bagaimana caranya ya Allah? Bis sabri, sabar. Sabar itu bukan diam. Perhatikan cara sabar. Tadi subuh saya uraikan sedikit. Teman-teman, Allah menguraikan setidaknya 3 cara untuk kita bisa sabar. 1, ada di Quran surah kedua ayat 286. Ini cara sabar tingkat pertama. La yukallifullahu nafsan illa. Kalau Anda sedang diuji dengan persoalan apapun, yakinkan pada diri Anda, ujian itu memang sesuai dengan kesanggupan kita. Tak mungkin Allah menguji seseorang kalau dia tidak punya kemampuan mengatasinya. Jadi kalau Anda sedang dapat ujian, kata Allah, rasakan Anda mampu. Memang Anda yang mampu, yang lain tidak. Kalau nggak mampu, Anda nggak akan diuji. Kalau Anda tak sanggup, Anda nggak akan diberikan ujian itu. Karena Anda sanggup, Anda diberi. Adi Hidayat nggak mampu, Anda yang mampu. Makanya Anda dikasih. Jadi jangan pernah katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Kamu yang mampu. Kamu yang bisa. Dan nggak usah dibikin status juga, memang cuma saya yang mampu. Saat diyakinkan, itu membuat motivasi pada diri kita. Bisa saya, bisa. Kamu bisa, kamu bisa. Nah, dulu kan Jepang dulu pakai itu tuh. Dikeluarkan kalimatnya. Korea mengikuti. Ya kita yang punya teorinya. Ya. Dulu seperti itu. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dulu ada benteng Takeshi itu. Kamu bisa, kamu bisa. Saya nggak senang nonton, cuma pernah lihat tuh dulu. Ya. Tahu Dragon Ball, ya, Son Goku, Son Gohan, apa namanya, Piccolo gitu kan. Saya tahu yang nulisnya Suzuki Watanabe itu. Nonton tidak? Ya, Anda mau tanya apa? Bola saya apa? Liverpool lihat saya apa? Ya, Liverpool kemarin juga menang lagi 2-1. Ya, Southampton saya tahu. Salah masukin lawan MU. Ya, menit ke akhir-akhir injury time saya tahu. Ya, keduanya coba Manchester City cuma beda jauh 16 poin. Mau tanya apa lagi? Juventus sekarang mau deta Inter saya tahu. Barcelona kemarin kalah 2-0 saya tahu. Fogger mau dipecat juga saya tahu. Mau tanya apa Anda? Nonton tidak? Ya. Timnas Indonesia pelatihnya orang Korea, saya tahu juga. Ya, kalah aja kemarin ya, berusaha naik. Ya cuma nonton, tidak. Saya balikin lagi ke awal ya. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Semua kita pasti diuji. Katakan mampu. Cara kedua, di Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Kata Allah, memang semua orang hidup itu pasti diuji. Nih, lihat persamaannya. Hidup itu bersanding dengan ujian, dengan masalah. Tapi kata Al-Quran, saya hadirkan ujian ini, kata Allah, bukan untuk menjadikan hidup manusia bermasalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab kalau nggak ada ujian, kualitas kita tuh nggak nampak. Coba lihat, di sini ada SD nggak? Ada. Ada SMP, setingkat SMP? Ada. Ada setingkat SMA? Bagaimana caranya anak SD bisa masuk ke SMP? Kan diuji dulu. Kalau nggak ujian, nggak ketahuan tingkat kecerdasannya. Bagaimana naik ke SMA? Ikut ujian. Kalau nggak ujian, nggak ketahuan kualifikasinya. Hidup kita pun ketika diuji oleh Allah itu untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk bermasalah. Jadi kalau Anda mengharapkan tidak punya masalah, mustahil. Karena semua orang hidup itu pasti akan punya masalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Kalau di pekerjaan kita, di proyek, nggak pernah ada proyeknya, bagaimana Anda bisa dapat gajinya? Saya mau kerja nih, tapi nggak ada proyeknya, gimana bisa dapat penghasilan? Ketika ada proyek, kan ada pekerjaan kan? Ada masalah di dalamnya kan? Maka rumusnya mengatakan, hidup bersanding dengan masalah. Orang yang tidak ingin punya masalah sama dengan tidak ingin hidup. Saya tanya sebentar, siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Tiga yang terakhir, setiap punya masalah, maka terapkan rumus ini. Ini penting secara psikologi. Inna ma'al usri, kata Allah, kalau sedang punya persoalan, sabar terima dan katakan pada diri kita. Ini pasti selesai. Gampang ini. Sesulit apapun, gampang. Maka akan jadi ringan bagi kita. Setelah itu, jangan cukupkan sampai situ. Kalimatnya belum selesai. Wassalah. Lalu datanglah lewat sholat dan mintalah solusi kepada Allah dalam sholat. Minta. Makanya para ulama dulu kalau punya persoalan sholat. Al-Imam Al-Bukhari, orang cuma taunya ini ahli hadis, imam besar. Punya kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamihi. Tidak banyak orang tahu kitab itu ditulis selama 16 tahun. Dimulai di Mekah, Masjidil Haram, disempurnakan di Madinah. Dan tak banyak orang tahu, setiap mau menulis satu hadis itu, sholat dulu. Sholat. Bahkan para nabi, rasul terbiasa sholat. Silakan cek. Nabi Zakaria itu bertahun-tahun nggak punya keturunan. Bahkan istrinya itu divonis oleh medis, monopause plus mandul. Maaf. Kata dokter nggak bisa, kata medis mustahil. Tapi apa yang terjadi? Beliau kemudian meninggalkan pendapat manusia, mengarah kepada Allah yang tidak punya batas kemustahilan. Maka sholat. Begitu sholat, minta sama Allah. Qala rabbi hamdi min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak punya keturunan. Maka aku tinggalkan pendapat mereka, aku minta kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Disebut namanya Wahhab, yang memberi tanpa batas. Tiba-tiba apa yang terjadi? Belum selesai sholatnya, baru selesai doanya. Turun jawaban. Ayat 39 di Quran surah ketiga Al-Imran. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Andallah yubasyiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun malaikat menjawab doanya, langsung ada berita dari Allah. Anda akan punya anak namanya langsung dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul, kata Allah nggak ada yang mustahil. Engkau minta padaku, aku berikan yang menurut orang mustahil. Maka hidup dan lahir dia Yahya. Akan terjadi masih berdiri dalam sholat. Nabi Isa, Yesus, Mesias, sholat. Buka Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa, sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi, siapa lagi? Ismail, sholat. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Quran surah 19 ayat 55. Semua sholat. Makanya risalah wahyu dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, ke atasnya Nabi Adam, semua sama. Nabi Muhammad menyempurnakan. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 163. Inna awhayna ilaika. Ke Nabi Muhammad, kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Muhammad, wahyu aku berikan kepadamu sama persis ibadahnya dengan nabi-nabi sebelumnya sampai ke Nuh, sampai ke Adam. Cuma kamu lebih sempurna. Makanya nabi sebelumnya sholat. Anda urutkan ke atas sholat semua. Jadi kalau nabi yang dijamin surga, bebas dari kesalahan, masih sholat. Anda nabi bukan, rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Nggak sholat. Terus pengen bahagia lagi, Anda siapa? Cie-cie. Jelas ya? Nah, ini satu. Jadi saya ajarkan satu aja dulu. Sekarang perbaiki sholat dulu. Insya Allah kalau sholat sudah dikerjakan, minimal yang pertama terjadi, kita jadi lebih baik. Yang jelek-jelek akan hilang. Seperti saya terangkan kemarin, fungsi sholat, inna sholata tanha anil fahsya. Jadi kalau sholatnya benar, yang jelek pergi dulu. Nanti kalau yang jelek sudah pergi semua, yang baik-baik datang. Kata-kata baik datang. Ya, senyuman datang. Kalau sudah baik datang, teman-teman baik datang. Itu sudah rumus. Makanya baik ketemu baik. Ya, wat thayyibatu lit thayyibin wal khabithatu lil khabithin. Yang jelek ketemu jelek, baik ketemu baik. Makanya tidak ada misalnya preman ketemu preman nyapa pakai assalamualaikum. Assalamualaikum, akhi. Enggak ada. Ya, jadi baik ketemu baik. Tapi kalau Anda ingin jadi baik, bagus karena tidak pernah ada manusia yang sempurna. Catat ya. Di quote yang paling penting dari Quran. Beda manusia dengan iblis, dengan setan. Terdapat satu yang paling penting. Jadi kalau Anda ingin ngecek Anda manusia atau bukan. Saya nggak tega kalau bilang setan. Anda manusia atau bukan? Ini caranya. Manusia salah. Tapi dia mau tobat. Makanya Nabi Adam ketika berbuat salah dengan sifat kemanusiaannya, maka diberikan bimbingan untuk tobat. Turun Quran surah kedua ayat 37 menerangkan. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam belajar tobat. Kalimat yang di Quran surah ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Itu kalimat tobat. Iblis beda. Salah, nggak mau tobat.
Nggak mau balik. Iblis nggak mau balik. Makanya ketika diminta tobat, diklarifikasi oleh Allah, kenapa nggak mau sujud? Buka Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan 13. Ayat 12 ya, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartu. Qala ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Iblis, bukan sujudnya. Tapi itu perintah saya. Kenapa kamu nggak taat pada perintah saya? Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada dia, Allah. Nggak level yang tinggi mesti sujud hormat kepada yang bawah. Alah, fakhruj. Keluar kamu. Keluar. Kamu bukan di sini tempatnya. Maka mohon maaf, kalau Anda makhluk berbuat salah, nggak pernah tobat, itu iblis makhluknya. Pasukannya setan. Dan itu kalimat diresapkan kepada manusia supaya jadi pengikutnya. Makanya hati-hati, kalau kita pernah berbuat salah, wajar, namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Saking ingin menegaskan kemanusiaannya itu, Allah pun menyuruh Nabi Musa Harun meluruskan Fir'aun, karena dia manusia. Jadi Fir'aunnya masih diberi petunjuk, apalagi Anda yang bukan Fir'aun. Pasti ada jalan untuk kembali, ayo berubah. Ya kalau bisa berbuat yang soleh, kenapa memilih yang salah? Kalau bisa berbuat taat, kenapa bermaksiat? Rezeki kita sudah diatur. Cuman cara wafat kita dan surga kita yang belum tahu tentang itu. Makanya setiap kita pasti akan pulang. Sebelum wafat, kita nggak tahu apakah di Korea, apakah di Indonesia. Ada yang berharap meninggal di tanah suci, tiba-tiba di tanah abang wafatnya. Terjadi. Kita nggak tahu kapan. Yang kita nggak bisa pilih. Ya, bisa antum duluan, saya belakangan. Bisa. Atau bisa ditukar, mungkin terjadi. Saya belakangan, beliau duluan. Atau mungkin memang saya duluan, bisa jadi. Duluan menggotong jenazah beliau. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mungkin saya benar-benar duluan dan pulang. Ya. Jelas ya? Satu. Terakhir. Ini terakhir. Punya masalah meningkatkan biaya. Kalau di pekerjaan kita di proyek nggak masih lama. Bagaimana nggak bisa gajinya? Ya, cepat tunaikan di waktunya. Saya berhenti nanti sekitar 15 menit lagi. Setelah itu diskusi, kalau ada yang tanya silakan. Ya, sekitar jam 3 atau 3.15 saya berhenti supaya ada 15 menit persiapan asar. Ya, saya akan langsung ke Seoul setelah ini. Ya. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk lihat-lihat karena tiket pesawatnya sudah sold out. Kemudian juga tiket kereta juga udah nggak dapet. Jadi sekarang pakai darat. Ya, jadi lebih banyak yang dilihat. Jadi mampir ke Masjid Al-Fatih, lihat-lihat juga. Terus sekarang lihat antum Al-Fatih sebetulnya bukan Al-Fatah. Ya, cuman salah terjemahan, salah tulis jadi Fatah. Ya, itu nama Masjid Al-Fatih yang nyumbang orang Libya tahun 1980. Al-Fatih itu nama lain dari Qaddafi. Qaddafi disebut Fatih pada saat itu di Libya. Saya tinggal lama di Libya dengan Ustadz juga, Ustadz Syihab, ya. Nah, itu Al-Fatih nama masjidnya, cuman salah terjemahan. Makanya ketika Anda ke sana, kan atasnya itu ada tulisan, ya kan? Nah, tulisan bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab di bawahnya. Yang di atasnya Fatah, bahasa Arabnya Fatih. Nah, coba cek lagi ke sana ya, cek lagi. Barangkali mungkin saya yang keliru, tapi nampaknya Anda yang salah. Ya, alhamdulillah bisa mampir-mampir. Sini juga hampir 2 jam saya nyampaikan. Masya Allah, mudah-mudahan jadi lebih baik. Ya, sebelah sini sudah semakin bercahaya wajahnya ya, karena pantulan lampu. Nah, satu itu. 2, yang terakhir. Bagaimana cara dapat hidayah? Supaya hidupnya mudah, tadi bahagia, lancar. Bagi yang tertinggal, ikuti kajian tadi dari rekamannya. Insya Allah Anda bisa nyambung di situ. Kedua, hidayah bisa ditemukan lewat kitab suci yang diturunkan pada setiap nabi dan rasul. Masih ingat hidayah jamaahnya apa? Hidayah. Nah, teman-teman, hudan ini ternyata Allah turunkan pada setiap nabi yang bertugas di bumi. Setiap periode nabi itu diberikan hudan untuk membimbing umatnya di setiap masa yang berbeda. Contoh, Nabi Adam, manusia pertama yang turun ke bumi. Jadi begitu diciptakan manusia, begitu bertugas di bumi diangkat jadi nabi. Ya, makanya maksum ketika di dunia, dijaga dari salah. Ketika di akhirat masih manusia. Jadi uji di surga, tapi bukan surga yang akan kita tempati karena ini tempat training sebelum turun ke bumi. Makanya di surga itu ada ujian, ada perintah, ada larangan. Al-Baqarah ayat 35. Ya wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Ada larangan. Surga kita kelak enggak ada larangan, enggak ada perintah. Semua kita kerjakan. Nikmat, silakan. Bahkan yang dilarang di dunia dinikmati di akhirat. Boleh. Ya, nanti ada khamar macam-macam. Makanya jangan minum khamar di sini. Nanti di akhirat disediakan yang lebih enak. Nggak ada mabuk lagi, nggak ada macam-macam, nafsunya dicabut, enak semuanya tuh. Yang nggak ada jadi ada. Bahkan nanti ada yang masuk ke situ di dunianya tuh kepikiran sesuatu nggak sempet, tiba-tiba masuk surga keingetin langsung ada. Ya, begitu mau masuk ke sini, ya kecium, wah bau sambal, ya. Sambal terasi plus ikan misalnya kan, tuh nggak pernah jumpa tuh.
Begitu mau masuk tuh, harap-harap setelah kajian dapat makanan itu, tiba-tiba meninggal. Blok, ya. Qadar Allah masuk surga, taubat masuk surga. Tiba-tiba masuk dia, masuk surganya di situ disebutkan Quran surah kedua ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal qurrama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Perhatikan, wa utubihi mutasyabiha. Diberikan persis yang sama seperti yang pernah diharapkan dulu. Begitu kepikiran sambal terasi ikan, ya Allah, tok meninggal. Masuk surga, kepikiran lagi, ya Allah, sambal di Masjid Al-Barakah. Sering muncul. Persis sama itu, janji Allah. Kalau nggak percaya, meninggal duluan. Nanti kita lihat saat kembali. Ada semuanya, dijanjikan. Ya. Karena itu, fokus baik-baik. Nabi Adam, nanti ketika kita masuk surga, beda surganya kan, surga Nabi Adam yang pernah dilalui. Karena nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, dan tidak pernah sama dengan yang kita bayangkan. Nabi Adam singkatnya turun ke bumi karena tugasnya seorang nabi, bukan rasul. Apa? Beda nabi dengan kalau rasul diberi salah tugas disebar kepada umat. Kalau nabi hanya untuk pribadi dan terdekatnya saja. Ustadz, kenapa Nabi Adam itu nabi bukan rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Yang ada cuma beliau dengan Sayyidah Hawa. Terus anaknya makanya nabi. Tapi saat turun itu tetap diberikan hudan. Ya, sebagai standar tupoksi seorang nabi apalagi rasul. Maka disebutkan orang surah yang kedua ayat tidak 38 paling atas tidak belakang. ingin Qulna bifu min hajar. Ada isimu turun semua ke bumi. orang yang Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nanti saat kamu turun beraktivitas di bumi, aku turunkan hudan, petunjuk hidup. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau petunjuk itu diikuti, maka sepanjang hidupmu aku jamin, kata Allah, selama bertugas di dunia hidup, kamu nggak akan pernah sedih, tidak akan pernah khawatir. Jadi sudah ada jaminan Allah saat manusia pertama diturunkan ke muka bumi, namanya Adam. Jaminannya ikuti hudan, kata Allah. Ini Quran surah kedua ayat 38. Kalau engkau mampu mengikuti ini, maka langsung dijamin oleh Allah, fala khaufun, la khaufun alaihim. Perhatikan, di sini menggunakan alaihim. Padahal yang turun Adam, Hawa. Setan ngikut di belakang untuk menggoda. Ini, lihat sini, yang turun dua harusnya alaihim. Tapi him itu menunjuk pada banyak. Ini kata para pakar tafsir menunjukkan bukan hanya untuk Adam, tapi seluruh keturunan Adam sampai manusia selesai hidup di bumi. Jadi Allah akan menjamin setiap nanti ada nabi datang berganti, meninggal satu datang yang lain, setiap nabi akan diberikan hudan. Kalau diikuti la khauf, maka tidak akan pernah gelisah. Gelisah takut. Tidak gelisah artinya tenang. Wala hum yahzanun, wala humnya taukid yahzanun. Dan tidak akan pernah sedih. Tidak sedih artinya senang. Sebetulnya tugas hidup kita di bumi itu adalah senang dan tenang. Bukan untuk sedih. Ada yang menikah di rumah tangga, tenang hidupnya, senang dijalani. Makanya ketika menikah, kalimat Qurannya sakinah. Sakinah itu kan tenang. Ya kan? Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah itu tenang, mawaddah, rahmah itu senang. Di Quran surah 30 itu, ayat 21. Ya kan? Ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Itu tenang dan senang. Kerja, tenang dan senang. Bermusyawarah, senang dan tenang. Beraktivitas, senang dan tenang. Jadi sebetulnya, aku tugaskan kau di bumi, kata Allah, bukan untuk menangis terus. Bukan untuk gelisah. Sekarang berapa banyak orang curhat di media sosial setiap hari. Gelisah. Ya. Saya tidak kok Ustaz. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Oh, tiap hari curhatnya sama. Dia juga gelisah. Ya. Berapa banyak orang nggak tenang setiap hari? Silahkan cek. Berapa banyak orang tidak senang? Anda buka sekarang di internet, web, berita, dan sebagainya. Saya setiap hari itu suka jajarkan web-web berita. Demi Allah saya katakan, lebih daripada 80% isinya, maaf, ketidaktenangan semua. Pencurian di sini, perkosaan di sini, gempa bumi, ini virus dan sebagainya, sedang menyebar virus corona, ini, itu, dan semuanya beritanya hampir negatif semua. Apa yang salah? Boleh jadi karena petunjuk hidupnya nggak pernah dibaca. Dipraktekkan. Nabi Adam wafat muncul Nuh. Terus sampai ke nabi-nabi setelahnya. Ibrahim, Musa. Ya, yang punya kitab-kitab. Nabi Daud kitabnya apa? Zabur. Nabi Musa, Taurat. Nabi Isa, Injil. Nabi Muhammad, Al-Quran. Saya contohkan Nabi Musa dulu. Nabi Musa kitabnya Taurat. Tahukah Anda? Taurat itu hudan. Disebut hudan. Zaman Nabi Musa ini petunjuknya ikuti Nabi Musa. Hudannya itu Taurat. Tahu dari mana Ustaz? Buka Quran surah ke-17 ayat kedua.
Wa ataina Musal kitaba. Kami berikan Musa itu kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Kami jadikan Taurat ini sebagai hudan. Di situ ada solusi, ada petunjuk, ada kemudahan, ada cara ibadah, ada di situ semua. Untuk siapa? Bani Israel. Karena tugas Nabi Musa untuk Bani Israel saja. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Karena tugas Nabi Muhammad, tugas beliau untuk seluruh manusia tanpa terkecuali sampai dengan kiamat, maka dijadikanlah Al-Quran itu hudan untuk semua manusia. Kalau Nabi sebelumnya, hudan li kaum kada, hudan li bani kada. Nabi Muhammad, la, hudan linnas. Aina arafna? Iqra waftah surat Al-Baqarah. Ya, ayat 185. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, perhatikan kalimatnya. Karena Nabi Muhammad Rasul paling mulia, lahirnya di tempat paling mulia. Jadi tidak ada seorang Nabi lahir di tempat paling mulia kecuali Nabi Muhammad SAW. Tempat paling mulia di muka bumi itu Ka'bah. Nabi yang lahir dekat Ka'bah, Nabi Muhammad SAW. Itu atas doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika meninggikan bangunan Ka'bah, itu berdoa kepada Allah dengan anaknya Ismail alaihi wassalam, supaya ada seorang Nabi paling mulia yang lahirnya dekat Ka'bah. Itu diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti mohon utus seorang nabi, rasul yang lahir di kalangan tempat ini dekat Ka'bah. Di masyarakat dekat sini. Dekat Ka'bah. Dan sampai sekarang tidak pernah ada satupun nabi tercatat lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nanti saya ajarkan gini. Ya, kalau Anda umrah atau haji, satu saat insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ya, sekali lagi tidak cukup dengan amin, nabung, ya, siap-siap. Saya bantu supaya cepat ini. Nah, lihat sini. Ilustrasinya nih ya, nanti sebelum ke sana. Berapa biayanya umrah dari sini? Oh? Haji berapa? 5 juta itu berapa? Berapa rupiah? 60 juta rupiah. Oh. Anda mu'alaf? Mu'alaf? Baik, kau yang berikan hadiah haji ya. Untuk saudara kita. Tolong disampaikan nanti ya dengan bahasa Korea. Saya cuma tahu annyeonghaseyo. Baik, nanti tolong sampaikan, saya beri hadiah untuk menunaikan ibadah haji ya. Silakan nanti proses dengan belajar. Ustaz siap, tolong dibimbing ya. Dibimbing tahun ini insyaallah mudah-mudahan bisa berangkat, dan nanti saya sampaikan insyaallah mudah-mudahan pulang ke sini dan mendapatkan situasi keislaman yang lebih baik sehingga spirit Islamnya lebih kuat. Baik. Antum Korea juga? Tolong saya diingatkan ya. Siapa namanya? Fajar. Oh, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan Fajar nanti bisa menunaikan ibadah haji ya, tahun ini insya Allah. Kenapa? Lihat sini. Lihat sini. Ya, belum tahu, jadi nggak apa-apa, biar nanti saja. Saat saya pulang baru terjemahin. Ini nanti ada Zam-Zam di sini, Grand Zam-Zam, hotel besar. Di sini Safwa. Di sini Jabal Qubais. Di sini Istana Raja buat tamu-tamu juga. Di sini Masjidil Haram. Luas sampai sana. Ini pintu King Abdul Aziz, sini Ka'bahnya kurang lebih sini. Ya. Lihat sini. Kalau Anda ke sini posisi Ka'bah, teman-teman. Ini ada pintu 1 King Abdul Aziz. Anda belok sini nih untuk tahu tempat lokasinya lahirnya Nabi. Belok sini. Begitu belok sini ada pintu 26 dari Ismail. Di sini ada pos security, CCTV-nya warna putih ngadep ke sini. Ada petugas 1. Sampai ke ujung sini ada 35 kipas angin di sini. Saya udah hitung sendiri. Benar, saya udah hitung. Kalau percaya silakan. Kalau ada 34 berarti berkurang. Kalau ada 37 berarti nambah. Ya. Ini 35. Pintu 27 ini alternatif kalau ke sana padat lewat sini langsung. Nah, sunnahnya ini ada babun Nabi, gate Nabi. Di sini ada babus salam di sini. Babus salam itu sebetulnya sunnahnya dari sini masuknya. Ya, maksud sunnah itu begini untuk memudahkan. Kalau Anda lewat sini turun, ini ada eskalator ke sini 1 untuk turun, ini eskalator 2 untuk naik sini. Di tengah-tengah tangga biasa, ada kursi warna merah, ada penjaga 1 jubah putih. Turun sini, ini pintu, ini rumahnya Abbas dulu. Ibnu Abbas di sini rumahnya. Kemudian ke sini ada tempat Sa'i, Arqam bin Abi Arqam di sini rumahnya. Nah, kalau Anda masuk ke sini, itu tembusnya langsung ke Hajar Aswad di sini. Jadi nggak usah muter-muter. Nah, kalau Anda tarik garis lurus, Hajar Aswad, langsung ke pintu Babus Salam, ke sini. Nah, tepat kurang lebih sekitar 150 meter ke sini, ada bangunan warna krem di sini. Ya, disamarkan jadi Maktabah Qadimah, perpustakaan. Inilah tempat lahirnya Nabi SAW di sini. Sampingnya ada tempat ngambil air Zam-Zam yang pakai keran, pakai jerigen. Jadi kalau bawa jerigen, ngambilnya ke sini.
Di sini ada yang pakai apa namanya? Teko-teko besar itu. Bisa ngambil. Coba kalau pakai jerigen dari sini, langsung pakai selang jerigen. Dari mana dapat jerigennya? Yang jualan orang Taif, datangnya dari sini. Jerigen besar 10 real, jerigen kecil 5 real. Nah, ini sini. Hafal saya. Nah, ini tempatnya Nabi di sini. Ya, disamarkan. Kenapa disamarkan? Karena dulu banyak orang yang keliru paham. Ya, diduga ini bagian tempat ibadah. Akhirnya sholatnya di sini Ka'bah, sholat ngadep ke sini. Makanya dikasih tulisan di sini. Ya, salah itu yang ruku, yang sujud, yang macam-macam dikasih coretan begini. Jangan ibadah menghadap ke sini, bukan tempat ibadah. Ditulislah di sini pakai bahasa Urdu, pakai bahasa Inggris, bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah ke sini. Gitu, makanya ditulis pakai bahasa Indonesia. Ya. Baik, jelas sampai sini? Ini Nabi Muhammad nih. Karena beliau istimewa, maka lahirnya di tempat istimewa. Karena beliau istimewa, kitabnya pun istimewa. Apa yang istimewa? Diturunkannya di waktu yang paling mulia. Maka ketika turun dipilihlah waktu paling mulia yaitu bulan Ramadan. Perhatikan, ketika turun Al-Quran di satu bulan, bulannya langsung istimewa Ramadan. Ketika turun Al-Quran di satu hari, harinya langsung istimewa Sayyidul Ayyam Jum'ah. Ketika turun di satu malam, malamnya istimewa Lailatul Qadar. Ketika turun lewat malaikat Jibril, Jibrilnya langsung naik pangkat jadi Sayyidul Malaikat. Dulu, malaikat-malaikat itu setiap ada Rasul, ada teman malaikat. Zaman Nabi Musa, temannya malaikat maut. Malaikat Musa, Nabi Musa. Pemimpinnya itu, zaman Nabi Muhammad sampai akhir nanti kita kembali kepada Allah. Begitu Al-Quran turun lewat malaikat Jibril, Jibril langsung di Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Jadi Al-Quran itu turun dimanapun, dalam suasana apapun, maka tempat itu dan sekitarannya akan langsung tersinari dengan semua keberkahan. Makanya kalau anak Anda hafal Quran, itu akan jadi barokah di rumah. Berkah demi Allah saya katakan. Saya tahun lalu itu mimpin rombongan hadis spesial yang dikasih oleh kedutaan Saudi di Indonesia. Berangkat sekitar 350 orang. Saya kira ini siapa anak-anakku pada ikut? Ahli Quran. Yang hafal Quran anaknya, yang ikut haji ibunya, bapaknya, temannya, gurunya. Barokah Quran pada anak menyebar pada sekitaran. Itu belum dibaca dalamnya, baru dihafalkan isinya. Sekarang ternyata ada lebih daripada itu. Ketika Allah turunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad bukan sekedar bacaan. Teruskan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Huda. Ini poinnya. Linnas. Fokus. Hudan linnas. Hudan. Jadi isi Quran itu isinya hudan. Bukan sembarangan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena hudan isinya petunjuk hidup. Jadi semua kebahagiaan kita ada di situ. Di situ semua solusinya. Jadi setiap ada masalah ada solusi di situ. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas bukan bacaan biasa. Kenapa disuruh baca? Karena bacaan itu pembuka untuk paham. Kalau nggak bisa baca, bagaimana paham isinya? Anda baca berita supaya tahu isinya. Kalau nggak bisa baca, nggak bisa tahu isinya. Anda belajar bahasa Korea supaya mengerti apa yang terjadi di sini. Kalau nggak tahu bahasanya, nggak akan mungkin Anda bisa beradaptasi di sini. Makanya kenapa belajar baca Quran? Supaya paham isinya. Ternyata Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua solusi hidup kita ada di situ. Kalau nggak percaya, saya bacakan sedikit. Tapi nggak usah catat. Mungkin saya akan cepat bacakan. Nih. Dari mulai kandungan. Seorang ibu mengandung. Bagaimana kemudian proses kandungannya disebutkan di Quran surah ke-22 ayat ke-5 prosesnya. Kemudian apa doa yang dibacakan supaya kelahirannya mudah dan anak terlahir kemudian dalam keadaan dia dekat dengan Allah atau jadi anak yang soleh. Harapan. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu kemudian lahir, bagaimana memberikan ASI dengan sempurnanya. Petunjuknya di Quran surah kedua ayat 233. Sampai sempurna kata Al-Quran 2 tahun. Kalau mau sempurna. Dari 2 tahun sampai menjelang balik, ada 4 pendidikan dini. Kalau diberikan dari awal, maka dia dekat dengan Allah, patuh pada orang tua, baik dengan lingkungan. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Begitu dia mulai matang, nalarnya mulai sekolah dengan benar. Maka carikan sekolah untuk bisa memahamkan dirinya. Quran surah 9 ayat 122. Cari sekolah yang sekaligus dia belajar ilmunya semakin tinggi, imannya kuat. Quran surah 58 ayat ke-11. Kemudian dia naik lagi, ya, dia kemudian berkeliling. Kadang-kadang mohon maaf, dia pergi ke tempat lain untuk belajar, dia merantau, turun tuntunan, bertemu dengan teman-teman tapi tetap takwa. Quran surah 49 ayat ke-13. Bertemu dengan calonnya, dia merasakan rasa jatuh cinta dan sayang. Jangan terlalu banyak berkenalan. Kalau sudah cocok ta'aruf, kemudian langsung lamar dia. Berikan maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah itu belajar cara jadi suami bagaimana, hak kewajibannya apa, istri bagaimana. Quran surah ke-4 ayat 34. Suami punya kewajiban mencari nafkah. Bagaimana caranya? Kalau ini standar Quran surah kedua ayat 168.
Anda baru bergerak, rezekinya datang cepat. Quran surah kedua ayat 172. Anda belum bergerak, rezekinya yang datang. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Seperti dipraktikkan oleh Imran ya dengan Hannah kepada anaknya Maryam. Quran surah ketiga ayat 35 sampai 37. Kemudian apa Anda kira saat Anda bekerja? Terbebas dari persaingan, mungkin ada yang bersaing, ada yang kotor, ingin menyingkirkan, menyungkurkan. Lakukan amalan Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Kalau ada yang sengaja menyakiti Anda, lakukan amalan zikir Nabi Yunus. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Kemudian istri Anda merawat di rumah, apa Anda kira mudah? Belum tentu. Ada anak kadang-kadang sulit diatur, berkata lakukan amalan Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Kadang-kadang capek, kalau sakit biasa, amalannya Quran surah ke-26 ayat 80. Kalau sakitnya kata dokter ini mustahil nih, enggak ada obatnya, lakukan zikir Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Anda dikerjakan, Allah menjamin wa dzikra lil abidin, aku berikan kesembuhan yang sama seperti aku sembuhkan Ayub. Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Kalau dokter mengatakan, oh ini kayaknya belum ada keturunan, ini susah ini, lakukan amalan seperti Nabi Zakaria. Di Quran surah ketiga, 38 sampai 39, doanya di Quran surah 19, ayat kedua sampai dengan ayat 15 sampai lahirnya anaknya itu. Dan Anda tumbuh dewasa sampai usia 40 tahun. Usia 40 tahun orang tua masih ada. Tingkatkan bakti pada orang tua supaya pekerjaan Anda tetap sukses dan bahagia dalam hidup. Quran surah ke-46 ayat 15. Anda semakin sepuh lagi. Anda akan kembali kepada keadaan awal seperti anak-anak. Quran surah ke-22 ayat ke-5. Maaf teman-teman sekalian, jangan dikira akan hidup selamanya. Anda pasti akan wafat juga. Makanya belajar cara wafat supaya saat wafat sudah siap. Maka ada tuntunan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 supaya saat dipanggil dalam keadaan tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau Anda nggak percaya pengen dipukulin malaikat, silahkan saja. Maka di situ nanti ada ayat-ayat menggambarkan bagaimana seorang wafat sambil dipukulin malaikat. Teman-teman sampai kemudian di alam kubur, kata Quran belajar dulu situasi alam kubur supaya siap-siap. Jangan sampai sekarang punya rumah luas, mewah, terang benderang ke alam kubur gelap gulita. Maka pelajari amalan di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Kemudian bagaimana setelah itu apa yang terjadi? Bangkit. Ada ayat tentang kiamat, bahkan surahnya satu surah, surah ke-75. Sampai Anda dihisab, sampai Anda memilih surga. Kata Quran, turunkan. Anda pengen ke surga, surga yang mana? Ada 4 jenis surga, turunkan amalannya ke bumi. Supaya saat ke surga langsung masuk ke tujuan, gak mampir-mampir dulu. Maka ada surga dengan para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Itu ada amalannya di Quran surah ke-4 ayat 69. Ada surga tingkat kedua di taman surga. Keindahannya luar biasa, yang berikan nikmatnya langsung Allah. Di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Ada surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Silakan. Mau maraton silakan. Mau koprol bebas. Seluas langit dan bumi. Ya, amalannya di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada surga kelihatannya biasa, tapi kenikmatannya tak pernah terbayangkan, tak pernah terlihat di bumi, tak pernah terdengar kisahnya. Quran surah kedua ayat 25. Ada semua. Neraka juga ada. Mereka di Korea berprinsip yang penting nggak makan babi, tapi masih makan daging ayam, sapi dan lain yang beli dari pasar Korea yang pasti disembelih sesuai cara Islam. Berarti sama saja haram dan baik. Padahal di masjid di Korea sudah menyediakan daging halal. Baik, ini mungkin karena pengetahuan. Barangkali bukan niat untuk mengonsumsi yang haram, tapi belum ada pengetahuan yang maksimal sehingga perlu belajar. Alhamdulillah dengan pelajaran seperti ini sampai informasi. Makanya saya sarankan begini, kita punya 63 masjid. Saya sarankan pada teman-teman di KMF, koordinasi dengan teman-teman di bawahnya, coba dibuat kurikulum. Dipetakan masyarakat kita. Setelah itu diberikan informasi. Kebutuhannya apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Belajar Quran dasar, belajar sholat, belajar halal haram. Kalau sudah tahu, fasilitasi. Ya, sebar, berikan rujukan di setiap masjid. Bikin database. Arahkan mana rumah makan yang halal, tempat-tempat yang halal. Arahkan ke situ. Dengan izin Allah, jadi sebab hidayah untuk bisa mengonsumsi apa yang dibenarkan oleh syariat. Teman-teman sekalian, haram itu terletak pada setidaknya 2 jenis. Ada yang sifatnya langsung bendanya, objeknya haram. Ada yang lekatnya pada perbuatan yang menyebabkan objek itu atau benda itu jadi haram. Contoh, benda yang langsung haram, babi misalnya. Itu sudah haram. Jelas ya? Baik, karena itu kalau Anda bersentuhan yang itu dilarang. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, yang tidak ada lagi yang lain-lain. Kalau tak makan bisa meninggal. Maka dari itu Anda terjebak satu tempat wilayah seperti saya terangkan kemarin. Nggak ada makanan lain kecuali daging babi. Pada kondisi itu dibenarkan Anda makan untuk menghilangkan lapar saja. Masa hilangkan lapar sambil mencari yang halal. Itu pun kondisi darurat. Jelas ya? Baik. Kemudian di luar itu halal teman-teman sekalian. Kecuali ada sifat-sifat tertentu. Seperti di Al-Ma'idah. Kan? Ayat yang ketiga. Terangkan. Hewan yang berkuku, hewan yang bertaring, macam-macam. Masuk kategori haram. Ada hewan dengan perbuatan tertentu. Yang kedua, contoh ayam itu halal. Kambing halal. Tapi kalau disembelih memenuhi ladha ibadah, disebutkan nama Allah, maka jatuhnya haram. Jelas di sini? Ya, haram. Paling gampang kalau nggak mau susah, ya cari hewan laut. Hewan laut itu jelas. At-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ya, tahur, suci airnya, dan halal kemudian bahkan makanan-makanannya. Makanya nggak ada babi laut.
Oh, supaya halal, babi bawa ke laut dulu, cemplungin, mati, makan. Tidak, tetap aja ya bandar. Ya. Jadi kalau yang di laut ikan kan banyak. Kalau dokter mengatakan Kan tidak disembelih, nggak ada kerjaan ini sembelih ikan. susah ini lakukan amalan seperti Bismillah, yang pokoknya sembelih nggak Quran ada. surah ketiga 38 sampai 39, doanya di Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat 15 sampai Quran surah 21. Dapat takut haram, dapatkan yang halal lewat ikan dan sejenisnya, cumi-cumi dan sebagainya. Jelas ya? Nah, kalau misalnya Anda ingin mendapatkan yang halal, maka cari referensinya. Nah, ini kan yang jadi referensi pasti teman-teman di sini, masjid, KMF, macam-macam. Maka berikan arahan. Nah, teman-teman, jangan paksakan yang haram masuk dalam tubuh kita. Kalau haram masuk ke dalam tubuh, yang paling bahaya tuh begini. Pertama, Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra, akan jadi sumbatan. Di sumber-sumber iman kita, sumber informasi. Wa ala absarihim ghishawah, di mata tertutup penghalang. Jadi kalau orang terbiasa makan yang haram atau berlaku maksiat, nanti perbuatan ini masuk ke dalam tubuh, beredar dengan daging, menutuplah kemudian ke dalam bagian informasi tubuh kita. Jadi kalau telinga sudah tertutup, dengar azan susah lagi nanti masuk. Dengar nasihat susah. Kalau sudah terhalang di mata, hidayah lewat mata tuh kehalang, susah. Jadi bukan Allah nggak memberi hidayah, sulit masuk. Ya, sulit masuk karena terhalang gitu, susah, nggak kelihatan. Ngelihat orang ke masjid nggak ada getaran, ngelihat Quran nggak ada sentuhan, karena yang haram menutupi itu. Ya, termasuk maaf kalau sudah terkontaminasi ke dalam tubuh semuanya, jadilah hijab. Kalau sudah jadi hijab, doanya sulit terkabul. Itu Nabi pernah menceritakan, "Tsumma dzakara rajula", mengisahkan seorang lelaki, ya, yutilus safar, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, sampai dia dalam keadaan sudah penuh dengan debu. Ya, yamudu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, fayaqulu ya Rab, ya Rab. Teman-teman sekalian, dia sudah mengerjakan 3 perbuatan yang mempercepat 3 kali lipat doa. Doa dipercepat dijawab saat safar, 1. Doa dipercepat dijawab kalau mengangkat tangan, gini. Jadi kalau teman-teman berdoa mengangkat tangan, jawaban lebih cepat. Ya. Yang ketiga, menyebut al-asmaul husna. Itu lebih cepat dikabulkan. Bahkan dalam salah satu hadis, Nabi mendengar seorang kata begini, Allahumma ushidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfirli. Ya Allah, aku bersaksi menyebutkan asmaul husna. Engkau Tuhan yang esa, enggak ada Tuhan selain Engkau. Engkau tidak beranak, tidak beranakan. Engkau tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, aku cuma minta. Terdengar oleh Nabi. Hadis sahih. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Tahukah engkau? Atadri bima tada'ut? Tahukah engkau? Kamu baru baca apa tadi? Kata orang ini, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Nabi, ya da'auta bi asma'illahil a'zam. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Engkau baru menyebut nama Allah yang paling tinggi. Kalau berdoa dengan itu, semua doa dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Orang ini mengerjakan ketiganya. Safar, mengangkat tangan, berdoa dengan asmaul husna. Tapi apa komentar Nabi? Anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya dijawab. Kenapa? Mat'amu haram, karena makanannya haram. Masyrabu haram, minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Wahudiya diharamin, perangkat hidupnya haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Ilustrasinya begini. Sulit dijawab. Teman-teman ini terbuka nih. Kalau terbuka begini, dikasih air, masuk. Kasih kopi, masuk. Susu, masuk. Tapi kalau ditutup begini, kita masukkan kopi, balik. Susu, balik. Spidol, balik. Semua nggak akan masuk. Jadi Allah itu bukan nggak mau ngasih, dikasih, tapi mental balik lagi. Jelas sampai sini? Ya, karena itu, jauhi yang haram-haram, berbuat yang baik. Ingat, rezeki kita sudah teratur. Ya, hadis qudsi mengatakan, ibadi, khalaqtuka lil ibadati fala ta'al. Hambaku, kata Allah, aku ciptakan kau untuk ibadah. Jangan banyak mainnya. Ibadah itu bukan cuma sholat saja. Sholat itu memberikan kualitas dalam pekerjaan kita. Kerja niatkan ibadah karena Allah. Makan karena Allah. Minum karena Allah. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Dan aku sudah bagi rezekimu. Jangan terlalu capek. Kita udah ditakar nih. Walladzi qaddara fahada. Dan ditetapkan rezeki kita berapa. Nggak akan pernah orang meninggal sebelum rezekinya diberikan. Sudah ada Pak, Bu. Nggak usah takut. Ya, kalau Anda, kata Allah, lewat hadis qudsi, benar-benar mau ibadah kepadaku, aku mudahkan rezekimu, engkau senang menjalani kehidupan duniamu. Tapi kalau engkau meninggalkanku dalam ibadah, mengejar duniamu, aku bikin capek engkau bekerja, dan engkau tidak akan mendapatkan hasil dari rezekimu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Segitu-gitu aja dapatnya. Ya, tapi tetap harus dicari, harus ikhtiar. Kerja silakan, tapi cari yang halal. Toh Anda mencari dengan cara haram pun dapatnya segitu juga. Cari aja yang halal. Dapatnya segitu juga, cuma bedanya berkahnya. Berkahnya itu yang beda. Maka dapatkan yang halal. Bekerja yang haram tidak akan merubah rezeki Anda, kecuali kesulitan dan kegelisahan dalam hidup Anda. Silakan, kalau bukan sekarang nanti saat akan wafat. Kalau nggak percaya silakan ikuti. Kata Allah silakan, kamu senang sekarang. Besok lusa baru kamu tahu rasa. Karena itu kita siap-siap berubah dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan berikan jalan kebaikan untuk kita semuanya. Ya. Nanti kalau sudah kemasukan banyak itu sholatnya sudah malas, ya, sudah susah mendengar nasihat dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan paparan semacam ini artinya petunjuk Allah. Saya kan tak pernah mengundang Anda, saya nggak tahu Anda siapa. Tapi kok bisa Anda yang datang ke sini gitu? Kok bisa teman-teman kemarin bisa kumpul banyak orang seperti itu kemarin? Siapa yang menggerakkan Anda? Kalau bukan Allah mustahil. Jangan dengarkan manusia kalau berkata kamu sudah tanjur kotor, banyak salahnya, jangan dengarkan.
Ketika Allah berkehendak memberikan hidayah, Allah nggak akan pilih-pilih siapa yang diberikan. Dan berbahagialah mungkin Anda. Sudah, semua orang punya masa lalu. Nggak ada yang sempurna. Saya punya masa lalu. Anda punya masa lalu. Tinggalkan masa lalu kita, buka masa depan kita lebih baik. Tobat, tinggalkan masa lalu, buka masa depan kita. Umar punya masa lalu, tapi masa lalunya kemudian menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Dari cerita-cerita kebaikan. Anda itu punya keluarga, jangan sampai anak Anda mendengar cerita buruk tentang Anda. Apa nggak malu anak di sekolah kemudian dibully orang lain? Bapak kamu peminum ya? Bapak kamu perampok ya? Bapak kamu penipu ya? Beban itu mengalir pada anak Anda. Banggalah anak Anda ketika mengatakan, Masya Allah Bapak kamu tuh di Korea bangun masjid ya? Bapak kamu di Korea ini orangnya luar biasa, tukang azan ya. Kamu di Korea kerja ya, bisa begini, bisa begitu. Banggakan, sehingga anak-anak punya kebanggaan, kasihan mereka. Jangan bawa yang haram pada mereka. Maaf ya, kalau ada kebakaran, Anda bangunkan anak kan? Terus anak nggak mau bangun. Kira-kira Anda seret tidak? Anda seret karena ada kebakaran. Saya cuma kasih tahu dari sekarang, api neraka lebih keras dibandingkan api dunia. Jadi selamatkan anak Anda, keluarga Anda sekarang, dibandingkan dengan kebakaran dahsyat yang akan terjadi di kemudian. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu di Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ya. Ibu saya pernah bermimpi, di dalam mimpinya tersebut ibu saya bertemu anak kecil. Lalu anak kecil itu berkata, "Ibu, saya juga anakmu." Setelah itu ibu saya membuat rumah kecil dari kayu dengan tujuan berbagai tempat sebagai tempat tinggalnya. Selain tempat tinggal juga diberikan perlengkapan seperti sandal, baju, celana, dan lain-lain. Pertanyaan, apakah itu jin Ustaz? Apakah ini musyrik? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaannya mimpi itu datang berapa kali? Berkali-kali. Kalau cuma sekali, jangan juga dianggap dulu. Ya, mimpi sekali itu mungkin juga ada gambaran, mungkin setan yang datang dalam mimpi, mungkin jin yang datang dalam mimpi. Karena kita tidur, setan tidak tidur. Makanya kita berlindung kepada yang tidak pernah ngantuk. Tuh ya, kita tidur, setan tidak tidur, makanya setan datang lewat tidur. Karena itu kita berlindung kepada Allah yang tidak ngantuk. Setan tidak tidur, tapi masih ngantuk. Masih mungkin ngantuk. Ya, tapi Allah tak pernah tidur, ngantuk pun tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhu sinatun wala. Makanya setan pernah ngasih bocoran kepada sahabat Abu Hurairah. Apa bocorannya? Abu Hurairah diminta menjaga harta tertentu. Ketika diminta jaga, datang kemudian seorang, mau ngambil nyuri, ketahuan, ditangkap. Ya, aku tangkap kamu, aku laporkan kepada Nabi. Kata orang itu, jangan tangkap saya, tolong, saya ini orang fakir butuh. Iba dia tinggalkan. Menghadap Nabi besoknya, kata Nabi, dia bohong, malam ini datang lagi. Kata Abu Hurairah, saya tangkap malam ini. Begitu betul malam itu datang, iba lagi. Lu tolong saya, iba lagi. Datang lagi pada Nabi besoknya. Ya Rasulullah, tapi dia fakir, dia bohong, malam ini datang lagi. Baiklah, malam ini nggak akan aku biarkan. Bilang apapun aku tangkap. Begitu malamnya datang lagi, langsung ditangkap. Kamu jangan bicara apapun. Aku tangkap kamu sekarang. Sebentar. Jangan tangkap aku dulu. Aku berikan sebagai gantinya satu bacaan yang kalau dibaca, setan akan menjauhimu. Kalau lempar dia dengan itu, dia akan menjauhimu. Gratifikasi. Bengong kan? Bingung. Ya, bukan nggak mau nangkap. Karena saking sedang bengong begini, dibacakanlah. Kalau ada setan, lempar, bacakan dia dengan ayat kursi. Jadi setan sendiri mengakui kalau dibaca ayat kursi, dia pergi. Kenapa? Karena dia datang lewat tidur, sedangkan Allah tidak mengantuk apalagi tidur. Makanya setiap akan tidur, disunnahkan salah satunya membaca ayat kursi. Tapi kan setan sekarang lebih cerdas, Ustaz. Nggak cukup dilempar dengan ayatnya, cukup lempar dengan kursinya sekalian. Ya, baca Muawwadatul Falaq. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi sebelum tidur. Jadi kalau dia datang lagi misalnya, aku anakmu, datang lagi seperti itu, sekali, 2 kali, 3 kali, runtut, ingat-ingat. Ada nggak kejadian-kejadian dulu? Ya kan? Yang mungkin terkait dengan kejadian, tiba-tiba ada yang mengata anak dan sebagainya. Atau ada yang minta tolong dan sebagainya. Jangan kemudian disikapi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya. Ya, misal, ini bikin rumah-rumahan, rumah kecil misalnya. Rumah kecil, siapa yang mau ngisi? Datang nggak anaknya di situ? Ya, ada nggak orangnya? Dan sebagainya. Justru ketika itu kemudian dibuat perlengkapan-perlengkapan yang tidak digunakan manusia, maka jin yang masuk ke dalamnya. Ya, jin yang masuk ke dalam. Hati-hati kalau jin sudah masuk dan sudah hadir di lingkungan, dia nggak mau tinggalkan tuh. Ya, kecuali kita sendiri yang kemudian menggugurkan itu, kemudian menghilangkannya, mengembalikannya. Gampang kalau Anda dekat kepada Allah, dengan sendirinya setan nggak punya kekuasaan. Ya, awas. Dia tidak punya kekuasaan. Inna waliyuhu. Adapun kekuasaan setan itu kepada orang-orang yang jauh dari Allah dan dia berbuat banyak maksiat. Tapi saya yakin kalau tadi diikuti yang tadi ini, dengan sendirinya akan hilang insya Allah. Terakhir. Maaf Ustaz, saya maafkan. Karena pertanyaan saya banyak, Ustaz bersedia menjawab pertanyaan saya melalui email jika pertanyaan saya tidak terbaca di pertemuan kali ini. Baik. Ustaz, bagaimana Nabi Ayub bisa sembuh dari penyakit yang pernah dideritanya? Jawabannya, Allah sembuhkan, sembuh. Baik, ayah Anda sedang sakit, ya.
ginjal stadium 5 sehingga dokter memvonis harus cuci darah 2 kali seminggu seumur hidup. Semoga Ustaz, ya kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan terbaik, semoga Allah berikan segala kemuliaan dan diberikan segala hikmah di balik penyakit. Pertama begini, sakit itu ujian. Ada salah seorang ibu sakit. Ini proses mirip-mirip, bahkan lebih parah daripada ini. Kemudian saat sakit itu terlihat pesimis, putus asa, kok saya gitu kan, sebagainya. Jadi diundanglah saya datang, ngobrol. Saya bilang, Bu, berbahagialah ibu yang dipilih, bukan orang lain. Kok bisa Ustaz? Karena tidak semua sakit itu jadi buruk. Tidak semua sakit itu tanda dari keburukan. Maksudnya Ustaz, bukankah Nabi Ayub itu sakit? Bahkan lebih parah penyakitnya daripada ibu. Nabi Ayub salah apa sama Allah sampai sakit? Nabi Ayub punya dosa apa? Jadi tidak semua sakit melekat dengan dosa. Ada sebagian sakit itu bagian dari dosa. Sehingga dipaksa kita menyebut nama Allah. Ya, makanya orang sakit itu banyak kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah. Karena saat sakit banyak ibadah, banyak istighfar. Maka saya katakan pertama, Bu, berbahagialah. Karena bagian dari sakit itu satu wasilah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka Masya Allah, ibu yang diberikan sakit, bukan saya, bukan yang lain. Boleh jadi ada cinta Allah yang berkeinginan menggugurkan dosa-dosa itu. Yang kedua, ada petunjuk dalam Al-Quran, justru dalam sakit itu bisa mengembalikan semua keindahan-keindahan hidup yang boleh jadi setelah sembuh akan berlipat lebih daripada sebelumnya. Maka saya contohkan Nabi Ayub. Teman-teman sekalian, ini sebagai penutup, kisahnya ada di Quran surah ke-21, ayat 83-84. Perhatikan baik-baik. Ayub orang kaya. Istrinya cantik, baik, setia, punya anak 12. Kaya, Masya Allah, punya kedudukan, keluarga bagus, anak 12. Jalan bertahun-tahun. Satu ketika, setan menggoda. Gak pernah surut, ibadah luar biasa. Minta kepada Allah untuk menggoda Ayub alaihissalam lewat 3 kondisi. 1, kejadian pertama, minta kepada Allah supaya hartanya dihabiskan semua dalam sehari. Maka dalam sehari habis semua hartanya. Ya, hewan ternaknya mati semua, kebun-kebunnya terbakar semua dalam sehari. Anda kalau kerja sehari, misalnya omset hilang, gaji hilang sehari. Kan keluhan luar biasa. Nabi Ayub sehari jatuh fakir semua hilang. Apakah mengeluh? Tidak. Berkurang ibadah? Tidak. Malah makin nambah. Makin penasaran setan, minta lagi kepada Allah. Tapi di sini nanti ada hikmah di ujung, di akhirnya. Maka diuji dengan yang kedua. Apa ujian keduanya? Anaknya semua meninggal. 12 orang meninggal seketika. Ada satu sakit kita gelisah. Nabi Ayub meninggal semuanya. 12 orang meninggal. Apakah berkurang ibadahnya? Tidak. Makin giat dari yang pertama. Terakhir setan minta, ya Allah, uji dengan penyakit. Maka diujilah dengan penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Apa yang terjadi? Malah makin tambah. Istrinya pernah berkata begini, kalau dalam bahasa kita, papa kan Nabi. Berdoalah minta. Kalau papa berdoa, setidaknya disembuhkan. Apa jawab Ayub? Perhatikan kesolehan Ayub. Ma, berapa lama kita sehat, kita senang, kita kaya, kita bahagia? 20 tahun. Ada yang menyebutkan 70. Berapa lama kita diuji dengan penyakit? 7 tahun katanya. Baik, nanti sajalah kalau sudah 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku malu, dulu kita kaya 20 tahun, sekarang baru fakir 7 tahun sudah mengeluh. Aku malu, dulu kita sehat 20 tahun, sekarang baru sakit 7 tahun sudah mengeluh. Nanti kalau sakitnya sama dengan sehatnya, fakirnya sama dengan kayanya, baru aku minta kepada Allah. Kalau orang paham dengan sakit itu ada ampunan, dengan kenikmatan dan sebagainya, tentulah Masya Allah kenikmatan di dalamnya. Ada seorang ulama kalau nggak sakit dalam sepekan, dia nangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Aku takut aku punya dosa sepekan ini nggak diampuni oleh Allah. Kenapa aku nggak sakit ya katanya? Ya ada ulama yang mengharapkan sakit karena takut nggak diampuni dosa. Nah yang paling menarik teman-teman sekalian, lalu tibalah kemudian penyakit itu mengganggu beliau ibadah. Di sini rahasianya, di sini saya ajarkan amalannya, boleh praktekkan zikirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan amalannya. Begitu penyakitnya mengganggu beliau untuk ibadah. Wa ayyuba, dan saya buka kisah Ayub kata Allah. Terjemahkan dengan nahwunya, maftuh, dan saya buka kisah Ayub, ataf kepada sebelumnya. Idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan cara bacanya. Ketika sudah mau masuk asar, saya tutup. Ketika penyakit itu mengganggu ia untuk ibadah, maka mulailah ia berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya. Ya Allah, Engkau yang paling sayang kepadaku. Jika yang paling sayang saja tidak menyembuhkanku, kepada siapa lagi aku memohon? Penyakit ini sudah mulai mengganggu aku untuk ibadah. Ada rumus kata para ulama di sini, kalau Bapak Ibu diuji dengan penyakit termasuk berat, kata dokter nggak mungkin sembuh, maka bacakan zikir Nabi Ayub ini. Ya,
Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu ada di Quran surah 21 ayat 83. Bacakan dikirnya. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Pegang yang sakitnya. Minta kepada Allah. Tapi hadirkan janji dalam hati bahwa kalau Anda sembuh sehat, saya akan mulai beribadah dengan baik kepada Allah. Karena Nabi Ayub dikirnya dibacakan, ya Allah ini penyakit mengganggu saya ibadah. Saat nggak mengganggu biasa aja. Tapi saat mulai mengganggu ibadahnya sehingga sulit untuk sholat, sulit ibadah, mulai minta, ya Allah mengganggu saya ibadah nih. Saya nggak bisa khusyuk nih. Maka ketika penyakit disandingkan dengan ibadah, Allah kemudian turunkan rahmatnya, disembuhkan seketika. Buka ayat 84-nya. Fastajabna. Fastajabna lahu. Kami jawab langsung doanya. Fakashafna ma bihi min durrin. Kami hilangkan semua sakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Maka kami kembalikan semua anaknya. Jadi begitu Ayub sembuh, dengar semua sekampung. Karena Ayub baik, senang berbagi, maka setiap yang datang bawa makanan, bawa ternak, bawa ini. Jadi kayanya naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Setelah itu sembuh, berhubungan lagi dengan istrinya. Setiap berhubungan, hamil, kandung kembar, sampai kembar 12 kali, 24. Anak sebelum 12 jadi 24. Nah, yang paling menarik saya akhiri, wa dzikra lil abidin. Kata Allah, ini pengingat bagi hamba-hambaku di masa depan yang punya keadaan yang sama dengan Ayub pun. Kalau sakit seperti Ayub, dia amalkan zikir Ayub, aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub alaihissalam. Bacakan zikir itu dengan niat ibadah kepada Allah dan berjanjilah untuk lebih mendekat kepada Allah, niscaya Allah sembuhkan. Saya pernah praktekkan itu saat saya dirawat di rumah sakit pada penyakit yang kata dokter, Allah, ini sulit, butuh waktu. Tapi malam saya bangun, saya tayamum, saya minta kepada Allah, di antaranya saya bacakan itu, besoknya terjadi sesuatu yang luar biasa. Hari pertama dokternya manggil, apa yang dirasakan Dek? Ade. Hari kedua panggil Mas. Mas bagaimana perkembangan? Hari ketiga panggil Bapak. Karena tahu saya udah punya anak. Bagaimana Pak katanya? Hari keempat, biasa visit jam 11, datang jam 7, ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata dokter tadi. Kok bisa begini katanya Ustaz? Panggil Ustaz. Adek, Mas, Bapak Ustaz dari keempat. Rupanya dia cari info dulu. Harusnya ini belum naik darahnya, harusnya masih begini, kok bisa katanya. Saya juga kesehatannya begini-begini. Jadi Ustaz tuh kita hari itu. Tiba-tiba datang pasien lain naik ke atas. Saya pasiennya Ustaz yang sama dokternya dengan Ustaz. Kenapa Bu? Dia anak saya sulit katanya nih, nggak sembuh-sembuh. Terus kenapa ke sini? Ya saya ketemu dokternya katanya. Suruh ke saya. Ke atas naik. Saya bilang ya sudah, bacakan saja. Yang baca siapa? Anaknya. Ya bukan ibu anaknya. Itulah anak saya susah Pak. Ya silahkan aja kalau mau sampai berapa lama di sini. Bacakan. Tiba kemudian saya akhiri datang lagi satu orang. Tetangga. Ustaz. Ya Pak. Ini mohon. Kasih kertas. Ini apa Pak? Itu di kertas tuh anak saya 2 orang perempuan. Besok mau ujian. Maksudnya apa? Ustaz kan sakit. Doa orang sakit cepat dijawab. Tolong doakan anak saya. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, diberikan jalan untuk taubat dan diterima amal ibadah kita. Kita tunaikan salat asar berjamaah. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan da'ikan hamdan yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiq lima ta'allamna, Allahumma fahimna ma ta'allamna, Allahumma وفق لنا ما تعلمنا به اللهم يا الله انك انت الشافي لا شفاء الا بشفائك يا ارحم الراحمين اللهم اشف كل المرضى واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, saya tegaskan lagi, insyaallah ada saudara kita yang masuk Islam, saya sangat senang dan jadikan kita semua bersaudara. Saya berikan dengan izin Allah, kami berikan hadiah dari Quantul Akhir Institute untuk menunaikan ibadah haji. Insyaallah dibimbing Ustaz Syihab. Ustaz Syihab tolong nanti dampingi ya. Berangkat karena beliau pernah juga jadi tenaga tembus haji, jadi tahu lokasi-lokasi dan bisa menerangkan nanti di sana. Jadi ini kan di sini ngajinya, beliau imamnya di sini. Tolong nanti dibimbing beliau dan nanti disampaikan kepada saya sejumlah biaya yang tadi disebutkan dikalikan 2. Nanti insya Allah kami kalau tidak titipkan pada teman-teman yang kesana untuk kesini, atau mungkin nanti kami transferkan dan mudah-mudahan tahun ini diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon berikan kami akses. Kami akan kembali melalui Sul dan mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.